guru pasti juga dosen kayak di dalamnya ini ya. Ya lagi rame nih, lagi viral nih sertifikasi dosen nanti. Nah ini kita tanya nanti pertanyaan dari Bapak tadi siapa tentang masalah adanya wacana mau dihapuskannya sertifikasi dosen ini. Ya beliau akan menjelaskan nanti. Kemudian ya beasiswa untuk guru, untuk dosen, beasiswa untuk pelaku budaya dan beasiswa Indonesia Maju. Sekarang tidak perlu berpanjang lebar karena panjang kali lebar sama dengan luas. Nanti kita akan luas pembicaraan kita. Ya, berakar serabut si pohon pita. Ya, berakar serabut si pohon pita. Gunung Merapi mengeluarkan lahar. Kita sambut narasumber kita. Inilah Dr. Abdul Kahar. Ya. Tafadhol Ustaz. Baik. Ya. Mohon izin berdiri. Ya. Memang sukanya berdiri Pak. Ya, harus berdiri itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, Pak Kepala LLDikti Wilayah 2 dan seluruh jajaran, Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi di Wilayah 2, kalau nggak salah tadi informasinya dari Pak Kepala 126 ya Pak yang hadir, walaupun selebihnya ada yang ikut melalui daring. Bapak Ibu yang saya hormati, saya senang sekali bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu semuanya. Walaupun sebenarnya kemarin saya sampaikan ke panitia saya mungkin lewat daring, tetapi alhamdulillah ada sela-sela waktu yang bisa saya langsung ke sini karena baru pulang dari Medan, Medan terus ke Jogja, Jogja baru menuju ke sini. Luar biasa, luar biasa. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin menunjukkan bahwa bisa di depan Pak, nggak apa-apa. Boleh, ya, boleh. biar biar lebih bisa melihat bisa layar. Pintunya ditutup aja biar nggak silau nanti. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, tutup aja pintunya. mungkin sudah pernah mendengar pusat layanan pembiayaan pendidikan itu apa, ya. Jadi ini adalah salah satu satker baru Bapak. Sebenarnya bukan baru lagi karena udah 3 tahun ya. Tetapi seiring dengan kabinet baru tahun 2020 lahir satu satker baru di kementerian kita, yaitu namanya Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Nah, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan ini dibuat tidak lain adalah bagaimana membuat semua bantuan pendidikan yang ada di kementerian semakin simpel adanya. Coba terus Mas. Next. Nah, coba Ibu Bapak yang saya hormati, kalau kita lihat 4 kotak ini itu tidak kurang dari 10 satker sebelumnya Bapak Ibu. 10 satker sebelumnya. Program Indonesia Pintar saja itu sudah 4 satker. Direktorat Pembinaan SD, Direktorat SMP, Direktorat SMA, Direktorat SMK. 4 direktorat yang melaksanakan program itu. PIP. Kemudian yang paling kiri warna abu-abu tunjangan profesi guru. Jadi mohon izin Pak Moderator, ini hanya untuk guru, untuk pendidikan dasar dan menengah, bukan sampai ke dosen. Karena untuk tunjangan profesi dosen masih di dikti tempatnya. Ya, jadi hanya untuk guru PAUD di Dasmen. Jadi di sana juga 4 satker sebelumnya. Ada Direktorat GTK-nya PAUD, GTK-nya Dikdas, GTK-nya Dikmen, dan DTK-nya Tendik. 4 juga satker, berarti sudah 8 satker. 4 direktorat ini. Luar biasa, 1 direktorat sekarang Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Belum lagi kalau kita lihat lagi yang nomor 2 dari kanan, program beasiswa KIP kuliah sekarang, dulu bidik misi, yaitu di Belmawa, berarti sudah 9 direktorat eselon 2. Tambah beasiswa unggulan, dulu di BKHM, berarti sudah 10 eselon 2. Ditambah lagi 1, beasiswa pendidikan Indonesia yang kerjasama LPDP, yang sekarang kita kenal dengan istilah BPI, beasiswa pendidikan Indonesia, yang semua rame-rame sekarang diakses oleh para dosen. Berarti sudah 11 satker Bapak Ibu. Bayangkan, dulunya 11 satker, 11 eselon 2 yang melaksanakan program ini menjadi 1 sekarang eselon 2. Tidak lain sebenarnya adalah inisiatifnya hampir sama istilah MPP, Mall Pelayanan Publik. Karena ini semuanya ada di sini. Bayangkan Ibu Bapak kalau kepala dinas kita dari daerah,
ingin mengkoordinasikan ia gurunya, ia siswanya, berapa pintu yang harus didatangi di kementerian. Untung kalau kementerian pejabatnya ada yang mau ditemui. Kalau lagi pas pada dinas luar kota seperti saya ini, kira-kira apa kepala dinas nambah lagi hari Jakarta atau bagaimana? Sekarang tinggal satu Bapak Ibu. Hanya ada di pusat layanan pembiayaan pendidikan sekarang. Nah ini Bapak Ibu yang saya hormati. Next Mas. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin sebelum masuk ke beasiswa pendidikan Indonesia, saya ingin sedikit menyinggung dengan KIP kuliah. Yang sekarang ini rame-rame saya menerima surat dari PTS maupun PTN minta tambahan kuota. Ini yang rame-rame sekarang. Bapak Ibu yang saya hormati, terus Mas. KIP kuliah kita sekarang ini luar biasa Bapak Ibu. Ya. Label KIP kuliah sudah 3 tahun, sejak tahun 2020, sejak lahirnya Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Sebelumnya 2019 ke bawah masih bidik misi namanya semua. Sekarang kita sudah bisa memberi 1,2 juta anak-anak kita. Khusus untuk tahun 2020 ke sini, sejak menjadi KIP kuliah, luar biasa loncatannya. Prestasi tinggi bidik misi 130.000 mahasiswa. Tahun pertama menjadi KIP kuliah langsung 200.000. Nah, sedikit saya ingin sampaikan informasi Bapak Ibu yang saya hormati. Kenapa ada istilah orang mengatakan kok di rebranding ya? Apakah mau hanya mencari tenarnya bidik misi menjadi KIP kuliah atau gimana? Sebenarnya ada sedikit sejarahnya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya ini bukan rebranding, tapi lebih kepada penguatan program. Karena kenapa saya katakan lebih kepada penguatan program? Waktu bidik misi sejak tahun 2010 sampai 2019 Ibu Bapak, 10 tahun perjalanan, yaitu bersifat BAMPEM, bantuan pemerintah. Nah, sementara di tahun 2015 sampai dengan 2020 waktu itu, 5 tahun perjalanan, ada program Indonesia Pintar, PIP. Dan ini sudah menjadi program prioritas nasional. Tidak sedikit alumni dari PIP ini, khususnya SMA, SMK, Madrasah Aliyah, meluluskan anak-anak yang mungkin secara ekonomi kurang mampu orang tuanya, tapi punya prestasi akademik yang luar biasa. Makanya dilebarkanlah sayapnya PIP ini menjadi bukan hanya memberikan bantuan kepada pendidikan dasar dan menengah, tapi sampai kepada perguruan tinggi. Makanya brand itulah yang terus menjadi KIP kuliah. Karena satu naungan Permendikbud, yaitu program Indonesia Pintar, baik pendidikan dasar, menengah maupun perguruan tinggi. Dengan berubahnya menjadi KIP kuliah di bawah program Indonesia Pintar, sekarang ini menjadi program prioritas nasional. Jadi KIP kuliah sekarang ini program prioritas nasional Bapak Ibu. Jadi harapan kita, karena ini sudah dilindungi oleh undang-undang, siapapun menterinya, ini program prioritas nasional. Nah, ini Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi seperti itu sejarahnya. Ini lebih kepada penguatan nama program kita, brand. Sehingga dengan sendirinya sekarang, payung mata anggarannya adalah bantuan sosial. Karena dia adalah salah satu bentuk jaring pengaman sosial bidang pendidikan. Ini Bapak Ibu. Jaring pengaman sosial di bidang pendidikan. Yang saya ingin garis bawahi lagi adalah bantuan sosial KIP kuliah ini tujuannya adalah anak peserta didik atau mahasiswa yang notabene orang tuanya secara ekonomi kurang mampu. Nah, highlight-nya adalah tujuannya adalah peserta didik atau mahasiswa. Ini dulu Pak ya, saya ingin garis bawahi. Karena kenapa? Banyak persepsi melihatnya ini adalah tidak adil secara institusi. Belum lagi di klaster ada akreditasi B, A, C. Padahal ini bukan untuk institusi, ini bansos. Ini dulu harus diluruskan Bapak Ibu. Karena tujuannya ingin memberikan bantuan sosial kepada anak-anak kita yang punya kompetensi atau potensi akademik yang bagus, silakan ini loh bantuan pemerintah, silakan pilih perguruan tinggi yang terbaik. Pilih supaya dia bisa
memilih perguruan tinggi terbaik sesuai dengan tujuan di mana dia mau kuliah. Makanya oleh pemerintah, kita berusaha sejak 10 tahun, Bapak Ibu tadi, maaf, sejak tahun 2010 sampai 2019, sampai 2020 pun di awal tahun, menjadi KIP kuliah, yang namanya UKT SPP tidak lebih dari 2,4 juta. Itu terus menerus, 11 tahun Bapak. 10 tahun di bidik misi, 1 tahun di KIP kuliah. Hanya 2,4. Biaya hidup mahasiswa hanya 700.000 dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke. Tidak mengenal itu hidupnya di kabupaten, hidupnya di ibu kota, pokoknya bidik misi hanya 700.000. Dan bahkan sebelumnya 600.000 Pak awal bidik misi itu. Baru naik menjadi 650 tahun 2017 kalau salah. Baru naik 700.000. Kenaikannya hanya 50.000 sepanjang 10 tahun usianya. 11 tahun masuk 1 tahun di KIP kuliah. Makanya begitu lahir pusat layanan pembiayaan pendidikan ini, kemudian juga Mas Menteri punya pandangan yang sama dengan kita, meneruskan apa yang menjadi amanat karena berubah menjadi program Indonesia Pintar, dan ini adalah jaring pengaman sosial, satu impres dengan bantuan sosial lainnya yang ada di kementerian lain. Artinya sasarannya adalah masyarakat yang memang kurang mampu. Makanya di dalam kita menentukan kriteria siapa penerimanya PIP ini, KIP kuliah ini, yang pertama adalah pemegang kartu Indonesia Pintar waktu SMA, SMK, Madrasah Aliyah. Itu yang kita prioritaskan dulu. Karena ini adalah program berkesinambungan. Ini Bapak Ibu yang saya hormati. Bayangkan waktu 700.000 tadi, walaupun anak kita dari Bangka Selatan ya Pak, yang paling ujung itu, yang ada batu, pernah saya ke sana, ada batu belimbing ya. Walaupun anak kita dari sana, prestasi akademiknya bagus, ragu-ragu Pak mengakses perguruan tinggi terbaik di Pulau Jawa ibaratnya. Takut. Karena kenapa? Selain pertimbangan UKT-nya mahal, jangan sampai bersaing dengan yang lainnya. Biaya hidup pertimbangannya, nggak berani dia keluar dari kotanya. Walaupun dia punya potensi akademik yang bagus, nggak berani. Kalau tidak ada dukungan ekonomi orang tua. Karena biaya hidup 700.000 di Jakarta, walaupun lulus di UI, SNPTN ibaratnya tanpa tes, orang tuanya nggak rela melepas karena tidak punya dukungan ekonomi. Sementara biaya hidupnya hanya 700.000, ngekos Jakarta aja nggak cukup 1 bulan. Inilah pada dasar asumsinya. Karena ini adalah bantuan sosial untuk masyarakat, maka ini yang kita pertimbangkan. Makanya alhamdulillah tahun 2021 berhasil kita rumuskan harga satuan biaya hidup berdasarkan biaya hidup di kota. Jadi kabupaten kota Pak, bukan provinsi. Sehingga potretnya di mana perguruan tinggi itu berdomisili, kabupaten yang kita lihat. Harga satuannya di sana biaya hidup berapa? Itu yang kita jadikan dasar. Sehingga di sini ada 3 hal. Satu sisi anak kita semakin percaya diri untuk mencari program studi terbaik dan perguruan tinggi terbaik. Yang kedua, biaya hidup di mana tujuannya juga sudah bisa menyesuaikan. Yang ketiga, orang tua pun tidak was-was karena mungkin faktor ekonomi tadi. Tidak mampu mensubsidi anaknya untuk biaya hidupnya. Ini Bapak Ibu yang saya hormati. Memang kami paham betul bahwa banyak sekali teman-teman kami, khususnya PTS, ini sangat, Pak Kahar kalau begini bagaimana kami, terutama yang akreditasi C-nya yang dominan, akreditasi baik. Sementara memang targetnya pemerintah, bahkan indikatornya Mas Menteri ke kami hanya ada 2 indikator Pak Kahar. Baru dikatakan KIP kuliah itu berhasil. Yang pertama, semakin banyak anak masuk ke perguruan tinggi terbaik, artinya kan pergeserannya kelihatan. Yang kedua adalah prestasi akademik. Itu aja katanya. Semakin banyak anak mengakses perguruan tinggi terbaik, pergeseran antara akreditasi, semakin banyak anak berani masuk ke situ, itu tolak ukur bahwa rumusan kita merumuskan dengan biaya hidup yang seperti ini artinya berhasil.
Karena anak-anak kita nggak ragu gitu loh. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, tahun 2021 kemarin pergeseran anak-anak itu dari sosbud masuk ke yang ini luar biasa. Sekarang anak-anak kita tidak ragu-ragu lagi menembak namanya Fakultas Kedokteran di Universitas Indonesia. Karena kenapa? Kita bisa berikan sampai 12 juta Fakultas Kedokteran yang untuk yang akreditasi A. Ini Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi seperti itu. Jadi jangan sekali-sekali dianggap Bapak di Jakarta ini tidak berpihak kepada kami yang PTS yang kecil. Bukan itu persoalannya. Persoalan di sini adalah bagaimana kita mendorong anak-anak kita yang memang punya potensi akademik yang bagus bisa masuk ke perguruan tinggi terbaik karena tidak terhalang lagi dengan biaya pendidikan. Ini Bapak Ibu. Jadi kita harus geser dulu cara memahami bahwa KIP kuliah ini. Karena kenapa? Kami tidak kaget melihat beberapa baliho-baliho perguruan tinggi. Kami tidak kaget Bapak, dan itu wajar-wajar saja. Masuk perguruan tinggi A, mendapat beasiswa. Itu kan banyak tuh baliho-baliho. Dapat KIP kuliah, dapat ini. Enggak apa-apa, wajar kok, wajar. Tapi satu sisi yang saya ingin garis bawahi, ini kita buka anak-anak untuk memilih perguruan tinggi terbaik karena kita ikut mendorong dengan biaya pendidikan. Ini Bapak Ibu yang saya hormati. Jadi itu yang pertama Bapak. Sehingga saya sangat berharap Pak Kepala, khususnya wilayah 2, mari kita betul-betul melihat tujuan dan makna KIP kuliah ini. Siapa yang menjadi sasaran? Ya, next Mas, saya ingin perlihatkan satu. Terus, nah ini ada catatan Pak Kepala. Sekarang ini kami di Jakarta membuka jalur pengaduan Bapak Ibu. Lapor ada, itu terbuka di ULT kita. Karena kenapa? Lapor ini sudah link kemana-mana. Ke Ombudsman, ke KPK, ke BPK, itu semua bisa. Karena itu adalah laman pengaduannya kementerian, ULT. Dan bahkan secara internal kami juga ada pengaduan-pengaduan individu. Nah ini Bapak Ibu, saya nggak usah sebutkan Pak Kepala, tapi kalau Pak Kepala butuh dalam rangka pembinaan, kami akan berikan nama-namanya. Khusus untuk wilayah 2, ada 6 pengaduan. Yang pertama, pemotongan biaya hidup. Yang kedua, membayar biaya pendidikan tambahan. Yang ketiga, buku rekening dipegang dan disimpan oleh perguruan tinggi. Ini Bapak Ibu yang saya hormati. Tolong, yang saya ingin luruskan bahwa begini, ini adalah bantuan sosial. Kalau memang kita bersedia menerima bantuan sosial ini dari mahasiswa kita, sudah kita pure bahwa tidak ada lagi selisih UKT atau SPP yang harus kita minta dari orang tuanya. Karena memang ini tujuannya adalah bantuan sosial kepada orang yang tidak mampu. Jangan lagi kita berhitung, ada biaya UKT-nya, taruhlah umpamanya 2,4, sementara UKT saya 3 juta, masih berutang 600.000. Jangan Bapak Ibu. Tujuan mulianya program ini memang membebaskan anak orang miskin, membebaskan. Jadi jangan lagi dipungut subsidi selisihnya. Jangan ada pemungutan selisih. Karena memang tujuannya seperti itu. Makanya saya kaget juga kalau orang berlomba-lomba banyak sekali permintaannya. Apa enggak bangkrut ini perguruan tinggi kalau umpamanya selisihnya besar tapi kepengen banyak sekali mahasiswa yang apa enggak bangkrut, subsidinya terlalu besar gitu loh. Apalagi kalau mayoritas di kelasnya adalah KIP kuliah sementara selisih UKT yang normal tinggi. Saya juga kaget karena kita punya data Bapak Ibu. Kita punya data di PDDikti. Kita lihat itu UKT-nya, SPP-nya perguruan tinggi kan terlihat. Jumlah mahasiswanya kita lihat. Oh ini 80% loh penerima KIP kuliah. Selisih UKT-nya saja kok 3 juta. Kok berani ya perguruan tingginya? Nggak tertutupi kan?
Ini Bapak Ibu yang saya hormati. Nggak ada yang tertutupi sekarang Pak. KIP kuliah, sistem kita sekarang lean dengan pedidikti. Jadi kelihatan semua terbaca. Jadi tolong Bapak Ibu yang saya hormati. Sekali lagi yang saya ingin garis bawahi bahwa kalau kita memang sudah ikhlaskan prodi kita sekian KIP kuliah di sana, itu artinya sudah kita pure, tidak mempersalahkan lagi selisihnya UKT. Itu yang harus menjadi kesepakatan kita. Jangan lagi kita bebankan orang tuanya penerima untuk membayar subsidi silang karena adanya kekurangan UKT untuk yang berlaku yang mahasiswa umum reguler. Ini Bapak Ibu yang saya hormati. Sengaja ini Pak Kepala ingin sekali saya ketemu dengan teman-temanku semua, saudaraku, ingin meluruskan ini. Jangan sampai hanya karena persepsi kita tidak memahami secara utuh apa makna di balik program ini, akhirnya kita berani melakukan langkah-langkah terobosan padahal kita tidak mengerti aturannya. Akhirnya kita melanggar hukum. Dan semua daftar ini Bapak, kita sudah, Ibu Sekjen langsung Pak Kahar duduk bersama dengan Ijen langsung telusuri semua tugaskan petugas. Karena kita harus luruskan. Paling tidak sekarang kita modelnya meluruskan. Meluruskan. Bukan untuk memberi sanksi. Kita luruskan dulu. Jangan sampai memang pemahaman kita masih berbeda. Ini Bapak Ibu yang saya hormati. Sehingga sangat-sangat perlu saya tampilkan informasi ini seperti itu. Bayangkan Bapak Ibu, belum lagi buku rekening dipegang oleh perguruan tinggi, ini biaya hidupnya mahasiswa, kasihan. Sekarang ini kami dalam proses pencairan ongoing study Bapak. Untuk mahasiswa kita yang sudah ongoing, sekarang proses pencairan semuanya. Ini. Ada buku ATM pun disimpan oleh perguruan tinggi. Ada juga sebahagian, tapi bukan di sini. Mahasiswa yang pegang buku, mahasiswa pegang buku. Begitu dari bank, meja pertama disinggahi adalah meja tertentu. Harus nyator dulu selisihnya SPP-nya. Ini Bapak Ibu yang saya hormati, mohon menjadi kesepakatan kita semua. Next Mas. Nah, tema berikutnya adalah beasiswa pendidikan Indonesia. Terus, nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kondisi dosen kita sampai saat ini yang doktor baru 19% Pak secara nasional. Baru 19%. Ini data masih Januari. Masih Januari karena kami ambil dari Pedidikti, sementara updating di Pedidikti kan di Oktober. Jadi ini masih data di Pedidikti awal tahun kami ambil, doktor kita masih 19% secara nasional. Yang dominan 71% adalah S2. Makanya Bapak Ibu yang saya hormati, beasiswa pendidikan Indonesia yang kita kerjasamakan di LPDP, ini tidak lain ingin mendorong teman-teman kita dari dosen, dari tenaga pendidikan, artinya dari guru, dari pelaku budaya, dari prestasi nasional, tidak lain itu yang kita ingin dorong Bapak Ibu. Karena saya tahu persis, 5 tahun saya sebagai direktur di LPDP Bapak Ibu, yang namanya program Budi, waktu itu saya direktur di LPDP membuat program namanya Budi, beasiswa dosen Indonesia. Tapi teman-teman kami para dosen masih kesulitan juga untuk masuk ke Budi, walaupun itu khusus untuk dosen. Karena kenapa? Waktu itu syaratnya adalah syarat LPDP. Mau dalam negeri, mau luar negeri, bahasa luar negeri tidak boleh kurang dari 6,5 IELTS atau 550 TOEFL, ITP. Kalau mau ke Amerika, IBT, tidak boleh kurang dari 79 umpamanya. Ini sudah. Tapi teman-teman kita kesulitan untuk mengakses itu, kesulitan. Sehingga dengan pengalaman itu, alhamdulillah Mas Menteri bersama dengan Ibu Sri Mulyani, Ibu Menkyu,
berhasil. Bagaimana semua yang bersifat targeted kementerian kita untuk peningkatan kompetensinya adalah dilaksanakan sendiri oleh kementerian kita. Makanya di BPI tadi ada beasiswa untuk dosen, ada beasiswa untuk guru, ada beasiswa untuk pelaku budaya, ada beasiswa untuk prestasi nasional yang sekarang kita brand dengan BIM, Beasiswa Indonesia Maju. Karena kenapa? Kita yang punya kepentingan dengan angka ini. Kita yang punya kepentingan dengan angka ini. Kita ingin mendorong dosen-dosen kita supaya bisa segera melakukan S3, mengambil S3. Kan tidak mungkin Bapak Ibu, kalau dosen-dosen kita masih mayoritas di S2, kita tidak bisa berharap banyak dalam rangka peningkatan kualitas atau mutu perguruan tinggi kita. Sulit kalau SDM-nya, apalagi untuk mendukung IQ-nya. Kalau SDM-nya lemah. Nah, inilah PR kita Bapak Ibu. Cuma sayangnya, saya melihat teman-teman kita, setiap kita berbicara beasiswa, kemarin tanggal 31 kami udah umumkan, tanggal 30 Juli pengumumannya luar negeri, 31 Agustus kemarin kami juga udah umumkan hasil dalam negeri. Itu yang saya katakan tadi. Sayangnya teman-teman kita para dosen selalu ingin instan. Kurang dari persiapan, tetapi tidak mengukur dari aspek bagaimana kesiapan. Bagaimana kesiapan untuk mengakses program ini. Ini yang persoalan. Akhirnya apa sekarang? Waktu kemarin pengumuman selesai, kami masih buka sanggah. Kami menerima sanggahan dari orang yang tidak lulus. Alhamdulillah memang banyak. Ada yang melengkapi dokumen yang mungkin waktu ngupload terlambat datang, ada melengkapi hal yang lain, ada yang mungkin surat izinnya belum keluar. Kita terima. Tapi ada juga memang sudah memperbaiki lagi, tetap masih sulit untuk lulus. Sampai sekarang masih ramai di Instagram saya, masih ramai di WA saya, mempertanyakan penyebab kenapa saya tidak lulus. Bersedia berkompetisi, tidak bersedia kalah. Ini Bapak Ibu yang saya hormati. Dan selalu ingin diafirmasi, selalu ingin diberi diskresi. Padahal yang namanya beasiswa, tidak ada satupun beasiswa yang tidak kompetitif sifatnya. Karena pasti akan lebih banyak pelamar dibanding yang ingin diterima. Pasti seperti itu. Contohnya tahun ini Bapak. Tahun ini 1:3 untuk dosen. Bahkan untuk pelaku budaya 1:4 dari yang mau diterima. Jadi jawaban saya normal saja. Semua yang dipanggil wawancara adalah orang-orang yang sudah hebat semua. Kalian memang sudah bagus semua. Bapak Ibu sudah yang terbaik. Tapi karena yang mau diterima 1:3, pasti kami akan mencari yang lebih baik. Karena tidak mungkin semua bisa lolos. Nah, bagaimana bisa memposisikan diri supaya bisa menjadi pilihan yang terbaik? Harus mempersiapkan diri. Ini Bapak Ibu yang saya hormati. Ini yang sangat-sangat masalah di kita. Nah, inilah barangkali bagaimana Ibu Bapak dari pimpinan perguruan tinggi, terutama dosen-dosen kita yang muda, coba didorong lagi, diberi lagi semangat supaya bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Bisa mempersiapkan dirinya sebaik-baiknya. Karena kenapa? Setiap tahun kita akan buka, kita akan siapkan peluang ini untuk semuanya. Bahkan tahun ini kita punya kuota 2.000 Bapak dalam negeri, 200 luar negeri. 200 luar negeri tidak terpenuhi. 2.000 dalam negeri tahun ini, alhamdulillah pendaftarnya ada 6.000. Ada 6.000. Nah, inilah Bapak Ibu yang saya hormati. Izin Pak. Ya. 5 menit. Siap. Baik. Terus Mas. Nah, ini gambarannya Bapak. Terus lagi, kalau kita lihat wilayah 2 Pak Kepala Peneliti. Ini wilayah 2 kita sekarang S3-nya baru berapa? Baru alhamdulillah sebenarnya udah bagus nih.
Untuk PTS-nya 8% Bapak, S3 kita. Nasional 19%. Ya Pak. Ya. PTN kita ya lumayan sih untuk wilayah 27, tapi PTS kita 8% Bapak. Ini potret yang harus Bapak Ibu jadikan PR. Karena inilah potretnya PTS yang ada di wilayah Dikti 2. Harus ini yang menjadi PR-nya para pimpinan perguruan tinggi. Karena ini yang harus kita perbaiki. Harus kita perbaiki ini Bapak. Untuk menuju kualitas, untuk menuju mutu, ini harus kita jawab. Ya. Terus, nah, tahun ini padahal kita sudah lunakkan semua persyaratan Bapak Ibu. Semua kita udah lunakkan, tapi masih nantilah Bapak Ibu dilihat lagi bagaimana usia sekarang Bapak Ibu luar biasa. Tahun-tahun sebelumnya hanya 40 tahun untuk S3. Tahun ini 50 lebih Bapak. 55 ya. 53. 53. Karena rumusnya dari Mempan, karena berapa tahun kita mengevaluasi Bapak Ibu, termasuk waktu saya di LPDP baru pindah lagi tahun lalu, kita masih 40, kita evaluasi. Kasihan PTS kita kalau tidak ada perubahan usia. Iya, betul. Bayangkan, saudara-saudara kita sudah antri. Begitu sudah gilirannya usianya sudah lewat. Karena antri di sana. Kalau berangkat ke sekalian, kosong prodinya. Makanya diantri yang diberi tugas belajar. Tapi begitu gilirannya, usianya sudah lewat. Sehingga berhasil Mas Menteri untuk menego dengan Mempan. Keluarlah rumusnya. Rumusnya apa? Batas usia pensiun dikurangi 3 kali masa studi. Kalau dosen seorang doktor, masa usia usia kerjanya ada 65 tahun, dikurangi 3 kali masa studi. 3 kali masa studi kan 12 tahun Bapak, 4 kali 3. Berarti 65 dikurangi 12 tahun sama dengan masih ada 53 tahun. 53 tahun masih bisa kuliah, sepanjang masih ada semangat. Ini luar biasa perjuangannya Mas Menteri, lobby dia Mempan alhamdulillah keluar Bapak. Untuk memberikan semua kesempatan kepada saudara-saudara kita. Dan kita hanya memakai rumus saja. Karena kenapa? Seperti guru 60 tahun, pakai rumusnya 60 dikurangi 12. Kalau dia PNS biasa 58 masa pensiunnya dikurangi 12 masa studi, itu rumus saja. Jadi nggak ada usia patokan, tergantung backgroundnya dia. Kalau dia masyarakat umum, kita asumsikan pelaku budaya, kita asumsikan 58. 58 kurangi 3 kali masa studi, masih ada 48 tahun. Ini Bapak Ibu yang saya hormati. Barangkali ini yang harus menjadi PR kita semua, bagaimana mendorong dosen kita yang masih muda, yang punya semangat untuk ikut serta memperbaiki, dalam artian ikut mengambil program doktor ini. Karena kenapa? Kita udah siapkan program seperti itu. Tapi satu lagi catatannya selalu saya ingatkan, diingatkan saja para dosen kita, tidak ada beasiswa yang tidak kompetitif. Jadi harus mempersiapkan dirinya sebaik-baiknya. Barangkali itu saja. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Ini langsung dari pawangnya tentang beasiswa ya. Bukan pawang sembarang pawang ini pawang beasiswa ini. Ibu-ibu bapak, saya itu dikasih waktu 60 menit oleh panitia, maka saya pandai-pandai untuk membagikannya agar banyak dialog ya, seperti itu. Karena habis ini masih ada beberapa narasumber juga yang harus menyampaikan materi. Nah, di sesi dialog ini saya mohon dimanfaatkan semaksimal mungkin ya. Kita masih sekitar 20 menit ya untuk berdialog. Oke, 1, 2, siapa lagi? 2 orang dari tengah-tengah ada? Silakan. Gak ada? Oke, saya mulai dulu 2 dulu. Bapak yang pakai baju batik dan berkopiah, bergaris-garis. Mic. Sebut nama asal perguruan tinggi, tidak perlu nomor sepatu, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Mulyana dari Universitas Musirawas, Pak, Lubuk Linggau. Ada 2 hal yang saya tanya. Yang pertama di KIP kuliah, Pak. Tahun ini ada penambahan aturan baru kalau nggak salah yang diikuti oleh
ada utusan kami ke pertemuan terakhir di Dikti, yaitu bahwa kepada calon penerima KIP kuliah tidak boleh dipungut uang pendaftaran. Oke. Kalau nggak salah itu ini ya ketentuannya. Sementara di perguruan tinggi swasta ini biasanya mereka ini mendaftar sebelumnya, dan untuk ikut diterima dan ikut tes ya mereka itu harus, dan itu harus dikembalikan katanya setelah itu. Nah ini persoalannya, mekanismenya adalah ketika mereka mendaftar, mereka itu memberikannya kepada, mendaftarnya ke yayasan kan, artinya membayar ke yayasan. Lalu dana yang sudah dimasuk ke yayasan kan harus diberitahu ke yayasan bahwa itu harus dikembalikan begitu. Sekarang mekanisme mengembalikannya itu, kalau mereka sudah mendaftar, kan tentu yang kita kembalikan bagi mereka yang diterima, bukan mereka yang tidak diterima. Nah itu sedikit ada persoalan dalam konteks itu. Karena nantinya kan katanya akan diperiksa, dan diperiksa itu kan nggak tanggung-tanggung. Kalau KIP ini kan pemeriksaannya KPK kan begitu. Nah itu bagaimana sebaiknya mekanisme itu Pak, supaya kita aman dalam konteks itu, karena kita kan ngikut saja dengan peraturan yang ada. Lalu yang kedua, tadinya katanya akan ada kenaikan mengikuti UKT yang ada di perguruan tingginya gitu. Kalau tadi Bapak katakan maksimum 2,4 kalau nggak salah ya, atau nggak tahu sekarang ini katanya akan mengikuti, tapi ternyata tidak ada perubahan, masih tetap seperti yang lama. Apakah memang demikian atau ada perubahan? Itu yang pertama Pak. Yang kedua. Lalu yang kedua, tentang dulu ada pembiayaan yang terkait dengan hibah pembangunan perguruan tinggi swasta. Apakah itu ada di bidang Bapak atau di bidang lain dalam pembangunan gedung, kalau nggak salah, sarana produksi untuk gedung kuliah? Oke. Mengapa saya tanyakan ini? Karena konteksnya kami sekarang sedang membutuhkan itu untuk menambah sarana perkuliahan. Meskipun dalam era modern ini kata orang yang penting kita mempunyai teknologi TI-nya, maka kuliah bisa digabungkan antara pertemuan luring dengan daring ya. Tapi kita tetap membutuhkan itu karena kami sekarang sedang pindah keluar kota dari Lubuk Linggau ke ibu kota kabupaten. Dan syarat yang diinginkan sudah kita penuhi, tetapi sampai sekarang kita belum mendapatkan kabar tentang itu. Itu saja saya kira. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada 3 pertanyaan, bukan 2 pertanyaan, ya. Bapak sudah catat. Pertama masalah ini. Silakan Pak. Yang kedua dari Pring Sewu nih. Bambunya 1000. Oke, silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dr. Abdul Qohar, Pak, terima kasih atas penyampaian materinya yang Nama cukup Bapak menarik. Nama saya Wanawir Abdul Muin dari Universitas Muhammadiyah Pring Sewu, Lampung. Yang pertama, atas penjelasan Bapak tadi tentang besaran KIP yang diterima di institusi atau di lembaga. Kalau tidak keliru, kami mendapat sosialisasi juga beberapa waktu yang lalu di LL2 Dikti. Itu ada 3 tingkatan Pak, 2,4, kemudian 4 juta dan 12 juta. Ini yang diterimakan di institusi dengan kriteria status akreditasinya itu cukup, kemudian yang 4 juta itu yang baik sekali, kemudian yang 12 juta itu yang unggul. Ya. Itu seperti itu. Nah, apakah ini kapan mau diberlakukan? Ya Pak ya. Nah,
Yang kedua, terkait dengan masalah ini, tadi Bapak juga sampaikan beberapa persoalan dan aduan yang ada di ke kementerian. Itu saya kira yang pasti di situ ada persoalan. Persoalan yang pertama mungkin sebenarnya PTS itu ingin mengatakan begini, kalau 2,4 tetap kurang Pak, gitu. Iya. Kan gitu Pak. Akhirnya mereka mencari jalan melipir-melipir, gitu kan. Nah, saya punya pemikiran, kira-kira bisa dinego lagi enggak Pak? Jadi 3 juta gitu. Ya, dinegonya gini Pak. Iya. Kan yang ke mahasiswa itu kan kalau tidak salah sekarang itu 800 per bulan kali 6 itu kan nilainya 4,8. Nah, itu yang dibalik Pak. Ke institusi yang 4,8, mungkin yang 2,4 itu mungkin yang ke mahasiswa. Karena substansinya mereka berhasil sekolah itu atau belajar itu kan ada di sekolah Pak. Lah kalau institusinya itu nggak berdaya, ya saya kira menjadi persoalan. Yaitu tadi yang terjadi Pak, melipir-melipir akhirnya kena tangkap polisi juga mungkin kan gitu kan, karena keliru gitu. Atau yang unggul tadi disubstitusi. Bukan, yang unggul kan udah cukup saya kira. Kalau yang unggul 12 itu udah luar biasa lah. 10 aja yang. Wah, 10 aja boleh kok gitu kan. Yang duanya lari ke situ. Nah, maksud saya kalaupun itu bisa dinego, dibalik lagi, persoalan tidak mengurangi besaran APBN yang dimunculkan, tetapi itu bisa menjadi solusi penyelesaian masalah yang ada di institusi. Insya Allah begitu Pak. Nah, yang berikutnya tentang sumber Pak, sumbernya. Sumber itu yang saya peroleh informasi itu ada 2. Kalau kita swasta ini kan melalui LL Dikti, pembagiannya kuotanya, ya Pak ya. Nah, tetapi juga ada namanya sumber aspirasi. Nah, ini yang menimbulkan sebuah apa itu Pak? Ya terus terang aja ini ketidakadilan. Karena minta maaf mungkin ada yang dekat dengan Dikti, kalau ditinggal saya kira kawan kita, partnernya Bapak saya kira kan, yang bisa ngatur anggaran, menetapkan anggaran itu kan cukup dominan Pak untuk memberikan arahan-arahan gitu. Sehingga di situ yang namanya perolehan itu bisa berlipat-lipat dan ini menimbulkan persoalan yang kalau kita tidak segera selesaikan ini bisa menimbulkan bom waktu menurut saya. Jangan sampailah ada persoalan-persoalan yang sesungguhnya niatan pemerintah itu bagus sekali, tetapi karena azas keadilannya ini tidak diterapkan, itu lalu bisa menjadi problem baru. Saya kira itu Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab dulu ya Pak, silakan, karena pertanyaannya 5 pertanyaan jadinya. Baik, makasih. Baik. Yang pertama dari Pak Mulyana ya tadi. Ya saya turun lagi dulu Ya, biar lebih dekat dengan. Waktu kita diperpanjang Pak ternyata Pak. Oh ternyata diperpanjang. Baik, terima kasih Pak. Sebanyak-banyaknya Baik. sampai jam 3. Nah ini Bapak, ini mungkin salah persepsi ya. Kalau untuk PTS kami tidak melarang biaya pendaftaran Pak. Yang biaya pendaftar itu adalah SBMPTN kami yang bayar ke LTMPT. Ya. Tapi kalau PTS kan kita tidak bisa. Enggak. Sepakat saya. Ya Pak ya. Jadi itu mungkin. Yang biaya pendaftaran ini justru yang ke LTMPT yang melalui SBMPTN kami yang bayar. Masyarakat dibebaskan. Tapi kalau PTS kami tidak bisa kontrol Pak. Dan tidak perlu kami atur. Iya Pak ya, karena pendaftaran. Ya bertepuk tangan lah, ya mantap ini. Gak usah pusing nanti Bapak, gak usah dikembalikan uangnya Pak. Ya. Yang kedua, masalah UKT ini ada 2 tadi yang bertanya hal yang sama. Saya ingin luruskan Bapak. Pertama, UKT versi yang saya sampaikan tadi ini sudah berlaku sejak 2021 Bapak. Bukan berarti kapan berlakunya, ini sudah berlaku. Sudah Bapak. Sudah. Jadi akreditasi C itu 2,4, kemudian akreditasi B maksimal 4 juta, akreditasi A maksimal 8 juta sebenarnya di sana, tapi bisa diberikan sampai 12 juta apabila fakultas kedokteran dan akreditasi A.
Itu berlaku sejak 2021 Bapak. Iya. Cuma memang yang selalu kami kontrol, baik melalui PDDikti maupun implementasinya di lapangan yang kami kontrol adalah dengan SPP atau UKT reguler Bapak. Jangan sampai penerima EKIP kuliah justru jauh lebih tinggi SPP-nya dibanding yang reguler. Ini kan masalah Bapak. Kami menemui di lapangan seperti itu. Dikirimlah, diuploadlah di Dikti sekian. Begitu kita periksa yang reguler separuh Bapak. Ada loh seperti itu, moral hazardnya. Begitu kita naikkan, makanya tahun 2021 kami pending sampai Oktober baru direalisasikan. Karena begitu kita umumkan moral hazard muncul semua, berubah semua harga SPP dan UKT-nya. Ini kan masalah. Padahal kita ingin menjembatani anak-anak kita yang harus sekolah pada prodi-prodi yang bagus. Tapi ini terbalik. Begitu kita umumkan waktu ini di awal, berlomba-lomba Pak. Kami potret Pak, lebih 1000 perguruan tinggi berubah UKT-nya secara tiba-tiba. Tapi bermacam-macam, ada yang berubah 500.000, tapi ada sampai 5 juta loh Bapak. Kita punya datanya, karena PDDikti ada sandingannya. Ada sandingannya dengan PDDikti. Jadi kita kontrol. Jadi sebenarnya ini sudah berlaku Bapak, ini sudah berlaku. Nah ini, itu yang pertama. Jadi bukan 2,4 saja Bapak ya, bukan 2,4 dari Pak Mul, bukan 2,4, tetapi tergantung akreditasinya. Yang saya katakan tadi 2,4 itu waktu bidik misi seluruh berlaku. Mau itu prodinya 10 juta, mau berapa, mau itu 2,4 semua. Sekarang enggak. Kalau prodi Bapak itu ada akreditasi B dan di sana 4 juta, Bapak bisa usulkan 4 juta. Karena memang standarnya maksimal 4 juta, bukan lagi 2,4. Betul loh Bapak. Ya. Kemudian berikutnya, untuk hibah bangunan mohon maaf Bapak, bukan di tempat kami, jadi saya nggak berani menjelaskan, takut salah. Kemudian Pak Munawir lagi masih ada, di balik biaya. Ya lagi-lagi Pak, saya ulangi lagi bahwa memang kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Dan justru kami ingin kawal betul, mudah-mudahan dengan kita perbaiki biaya hidupnya mahasiswa, justru bisa hidup dan bekerja, kuliah dengan baik. Bayangkan Pak kalau 700.000 Pak, 700.000 ngekosnya saja sudah berapa, transportnya berapa, biaya makannya berapa, cukup nggak 700.000? Nggak mungkin. Kalau mau dibalik lagi 2,4, nggak mungkin Bapak, satu semester. Nggak mungkin bisa seperti itu. Jadi itulah Pak kemampuan kami untuk mendukung bagaimana kita mencoba memperbaiki harga satuan ini untuk kita semuanya gitu loh Bapak ya. Perguruan tinggi pun bisa nyaman, mahasiswa kita pun bisa mendapatkan biaya hidup yang layak. Kemudian yang berikutnya kuota LLDikti. Nah ini yang saya ingin luruskan Bapak Ibu. Saya tahu persis waktu rakernya teman-teman aptisi di Bali, Sanke, itu luar biasa perdebatannya. Saya ikut monitor kok Bapak Ibu. Saya ikut monitor. Ini yang saya ingin luruskan. Kuota nasional itu kami bagi dalam 3 jalur Bapak. PTN langsung kami berikan kuota PTN. Yang ke PTS melalui LLDikti. Tidak mungkin kami sebarkan kuota itu langsung ke perguruan tinggi swasta Pak, tidak mungkin. Terlalu besar dan terlalu banyak pekerjaan. Masa sudah ada perwakilan kami tidak kita berdayakan gitu loh. Dan yang punya evaluasi terhadap PTS yang mengetahui adalah LLDikti, bukan kami yang di pusat. Jadi semua kuota ke PTS itu melalui LLDikti Pak. Tidak ada intervensi kami untuk mengatur PTS ini kasih sekian ya, PTS ini kasih sekian. Terserah LLDikti maunya ngasih yang mana, tergantung penilaian masing-masing LLDikti. Jalur ketiga yang Bapak tadi sampaikan aspirasi. Dan itu resmi Pak, ada dalam juknis kami.
Kami nggak mau main kucing-kucingan. Kenapa ada kuota yang tidak resmi? Resmi ada dalam Juknis, bahwa ada teman-teman kita yang melalui aspirasi. Ya, jadi memang resmi Bapak. Tinggal kontrolnya, silakan teman-teman pakai hati nurani. Karena tentu mahasiswa yang akan diberikan adalah mahasiswa yang ada di kampus. Tinggal lihat, layak enggak menerima KIP kuliah si kandidat ini atau tidak. Jangan sampai membuat permasalahan karena masing-masing kuliah bersama-sama dengan yang lain. Mungkin ada yang lebih miskin tapi tidak terima. Ini Bapak Ibu yang saya hormati. Tapi intinya 3 jalur ini semuanya resmi Bapak. Jadi kami di pusat tidak pernah menyimpan sisa kuota. Kalau ada teman-teman meminta tambahan kuota, jawaban saya selalu satu saja. Mohon bersabar. Pertama, kuota sudah dibagi habis. Yang kedua, mohon bersabar karena setiap tahun pengalaman kami, PTN-PTN yang besar selalu ada pengembalian kuota yang tidak tersalur semuanya. Contoh, ITB, UI, susah Pak mencari anak miskin. Karena rata-rata yang mendaftar di sana adalah orang-orang kaya. Rata-rata gitu loh. Sehingga tidak pernah habis kuotanya, selalu dikembalikan ke kami. Itulah kami redistribusi lagi. Siapa perguruan tinggi yang membutuhkan. Jadi tidak ada, dasarnya tidak ada kuota yang disimpan di pusat. Karena itu kita sebar semua dan melalui sistem Bapak. Ya, ini yang saya ingin luruskan. Jadi kami tidak punya intervensi kepada PTS melalui LLDikti terhadap kuota yang dibagi. Semuanya pure kami serahkan kepada LLDikti, silakan melakukan evaluasi terhadap kinerja PTS masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, tahun 2022 ini kami berlakukan istilah dapat dilakukan pergantian kepada penerima. Ini yang saya ingin luruskan. Pergantian itu kriterianya apa Bapak Ibu? Kami keluarkan di Juknis secara resmi, ada 2 syarat yang bisa diganti. Yang pertama, Bapak Ibu bisa melakukan evaluasi penerima terhadap prestasi akademik. Prestasi akademik apa di situ? Tentu yang normal. Standar minimum yang ada di Bapak berapa? Harus DO. Jangan begitu turun langsung dikasih punishment padahal masih ada yang lebih rendah daripada dia. Tentu ada di masing-masing perguruan tinggi Ibu Bapak, ada batas minimum yang harus dicapai mahasiswa. Kalau itu dibawanya, inilah yang perlu diberi perhatian. Ini yang pertama. Karena kita ingin anak ini lulus. Yang kedua, siapa yang bisa diganti? Adalah perubahan status ekonomi. Maksudnya apa? Ada 2. Yang pertama, karena boleh jadi kemarin faktor pandemi, orang tuanya kehilangan pekerjaan, sehingga dia diberi KIP kuliah. Begitu sekarang ini sudah pandemi sudah kembali normal, ekonomi masyarakat kita sudah mulai bangkit kembali, alhamdulillah pekerja orang tua sudah pulih kembali, sehingga bisa kita lihat anak ini tidak perlu lagi mendapatkan KIP kuliah, bisa menjadi evaluasi. Yang kedua dari aspek ekonomi apa? Tahun 2020, tahun 2021 kami menyadari tidak ada visitasi bagi Bapak Ibu untuk melakukan karena pandemi. Pure kita terima berdasarkan informasi, fotonya rumahnya, apanya dan sebagainya. Kita percaya saja data yang ada. Kalau sekarang karena sudah normal, melihat gejala bahwa ternyata anak angkatan yang lalu ada yang tidak layak secara ekonomi, karena mungkin kita tidak visitasi tadi ya Bapak ya. Kita tidak lihat secara ekonomi langsung kepada orang tuanya. Tapi ternyata ada anak ini tidak layak ini menurut saya ini. Karena ternyata dia ke kantor kalau tidak pakai mobil, pakai motor yang bagus. HP-nya lebih bagus daripada Pak Rektor. Iya. Ini kan layak dicurigai kan? Iya. Sudah betul itu. HP-nya kok lebih bagus dari Pak Rektor. Ini kan layak dicurigai. Apa betul anak ini miskin atau tidak? Jangan sampai waktu mengupload dokumennya, foto sopirnya, foto rumah sopirnya yang difoto, atau rumah tetangganya gitu loh. Kita kan nggak tahu. Di sistem kita kan ada itu Pak, melampirkan foto rumah, foto keluarga. Kan boleh dispekulasikan anak-anak. Anak-anak sekarang kreatif kok. Yang namanya juga usaha.
Namanya juga usaha. Disinilah waktunya Bapak Ibu. Makanya tahun 2022 kami munculkan klausul itu dalam Juknis. Bapak Ibu bisa melakukan pergantian dengan catatan syarat tadi. Dan yang kedua, yang menggantikan semester yang sama. Karena kenapa? Stabilitas penganggaran Bapak. Kalau Bapak semester 5 yang putus, semester 3 putus, diganti semester 1, kami yang kerepotan. Ini kelamaan nanti kontraknya terus. Jadi harus semester yang sama Bapak Ibu. Itu bisa diganti. Dan maksimal semester 5. Ya, dan maksimal semester 5. Nah ini Bapak Ibu yang saya hormati, ini hal-hal yang kita coba atur bagaimana memberikan ruang kepada teman-teman semuanya masih bisa dilakukan pergantian dengan syarat tadi. Ya, seperti itu. Dan terkait kuota 2022 Bapak Ibu, saya sampaikan dengan gambaran yang ada tadi di atas, kecil kemungkinan ada tambahan. Bahkan kami bisa pastikan, karena kenapa? Hasil SNPTN, SBMPTN kepada perguruan tinggi pun ternyata melimpah ruah penerima KIP kuliah di sana. Sehingga untuk pengembalian kecil kemungkinan, sehingga kami bisa prediksi bahwa tahun ini tidak ada perubahan redistribusi lagi untuk KIP kuliah. Itu Bapak ya. Baik. Untuk pertanyaan, dua Kita pertanyaan. buka sesi berikutnya. Silakan. Ya. Silakan Bapak Ibu semuanya. 1, 2, 3. Ada lagi? Ya, silakan Bapak yang berbaju kuning, Pak Hendra, dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak bertanya, saya Hendra Kusumajaya dari Stikes Citra 5, Bangka Belitung. Cidil. KIP ini menarik Pak, tapi membebani juga selama ini. Dan banyak juga mahasiswa yang tertolong. Tapi ada batas KIP kalau kami ketahui selama ini tidak sampai ke profesi. Jadi kalau sekolah kesehatan, perawatan, kebidanan, itu KIP itu tidak sampai ke profesi Pak. Sehingga anak-anak itu terhenti kuliah pada waktu setelah sarjana perawatan atau kebidanan dan tidak bisa meneruskan lagi ke profesi. Nah ini informasi yang kami terima memang belum ada KIP profesi itu. Sehingga kasihan mereka yang sudah 4 tahun kuliah, tiba-tiba harus pulang ke kampungnya, ikut bapaknya ke kebun lagi. Atau ada yang bekerja, sudah jadi anak perawatan, bekerja di kantor HP, bekerja di toko-toko, tidak sesuai dengan disiplin ilmunya, karena memang belum profesi, sehingga tidak diterima bekerja. Nah harapan kami memang sudah berapa kali kita sampaikan melalui saluran-saluran resmi, bahwa memang harus KIP ini diteruskan ke profesi. Itu satu Pak. Kemudian biaya selama perkuliahan maupun praktek dari sekolah keperawatan kebidanan itu sangat besar, apalagi sekolah swasta yang tidak punya rumah sakit sendiri, mereka praktek itu harus bayar ke rumah sakit. Nah untuk operasional yang selama ini hanya kami terima 2,4 atau 2,1 itu belum sampai 4. Kami akreditasinya B Pak, mungkin yang teman-teman yang lain masih setaraf itu saja, tidak bisa mengcover seluruhnya. Sementara untuk kita ambil biaya hidup tidak boleh. Nah ini memberatkan kami, membanding kami, sehingga kami juga megap-megap biayai sekitar 80 orang menerima KIP dari semester bawah sampai semester terakhir. Nah ini perlu juga diregulasi lagi Pak. Tadi sudah disampaikan biayanya sampai 4 juta untuk akreditasi B, tapi kami belum pernah sebesar itu menerima. Tidak tahu perguruan tinggi yang lain. Nah ini terasa membebani sekali. Mungkin KIP ini tidak hanya ditimpakan ke perguruan tinggi saja, tapi di wahana-wahana juga. Artinya kalau peserta KIP tidak usah ditarik biaya di rumah sakit misalnya. Apalagi rumah sakit pemerintah, memang ada perda masing-masing yang harus kita bayar setiap mahasiswanya. Makanya harusnya keroyokan, PTS diberikan KIP, rumah sakit tempat wahana
praktek juga dapat KIP. Jadi setiap peserta KIP tidak usah bayar gitu. Nah, ini akan mengurangi beban dari PTS, dari prodi. Nah, itu usulan kami Pak, mudah-mudahan bisa ditindaklanjuti karena memang selama ini kita diam saja, hanya mengusulkan saja, sehingga kesannya yang tidak mampu ini hanya beban untuk PTS. Sementara kita tidak ada UKT, kita uang SPP yang jauh lebih dari itu. Biaya operasional kan berasal dari SPP untuk PTS. Jadi terasa membebani sehingga kita subsidi, tapi lama-lama subsidi ini kalau dibiarkan lama-lama akhirnya metastase kemana-mana Pak. Kita akhirnya biaya terasa berat sekali untuk PTS yang jumlah mahasiswa mungkin di bawah 1000. Nah, ini terasa memang sangat membebani. Mudah-mudahan dengan keberkahan sore ini Bapak bisa nanti menyampaikan ataupun merubah meregulasi aturan-aturan ini. Nah, kemudian juga akreditasi C, saya lihat di situ memang bisa dapat. Tapi ternyata katanya akreditasi C selama ini tak bisa menerima mahasiswa KIP. Bisa. Atau memang yang belum terakreditasi atau CC baru pemberian saja, pemberian untuk operasional. Tidak bisa menerima KIP. Akibatnya mahasiswa yang sudah terdaftar untuk KIP tidak bisa menerima, akhirnya tidak kuliah. Nah, akhirnya ini memang beban dan kami juga merasakan sekali ini kalau memang dibiarkan lama-lama mati suri PTS. Apalagi sekarang PTN sibuk ngurusi kelas-kelas mandiri. Sehingga kita memperoleh mahasiswa makin lama makin turun. Tadi saya mau mengajukan pertanyaan juga atau mengajukan usul kepada Ibu tadi dirjen, tapi tidak ada waktu lagi. Harusnya memang ini diatur untuk PTS mungkin beda perlakuannya. Apalagi daerah-daerah kepulauan, daerah perbatasan, tentu biaya hidup juga lebih besar, biaya operasional juga lebih besar. Daerah DTPK itu mungkin ada perbedaan perlakuan dengan daerah-daerah di Jawa yang memang harganya lebih murah. Jadi perlu dipertimbangkan lagi apakah perlu ada tunjangan semacam kemahalan dan seterusnya untuk pelaksanaan KIP di daerah. Oke. Jadi itu saja usulan kami. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut langsung saja, Bapak. Siapa tadi? Yang depan dulu ya, di depan yang Bapak pakai masker. Habis itu yang di belakang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Pak dari Politeknik Akamikas Palembang. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama tentang KIP kuliah. Ada mahasiswa kami dapat KIP aspirasi Pak. Nah ini maksa-maksa untuk dapat, lalu dia siap untuk membayar sisanya, gitu Pak. Itu kami akhirnya tolak gitu Pak. Jadi UKT kita lebih dari 4 juta gitu. Itu gimana? Atau mungkin memang bisa gitu. Asalkan anak itu memang orang tuanya bersedia untuk bayar sisanya. Alasannya katanya ya kan lumayan Pak, dapat potongan 4 juta katanya dari UKT yang kita mintakan kepada orang tuanya. Ini yang pertama. Yang kedua, untuk penentuan untuk beasiswa dosen Pak. Penentuan S3, program studi S3 di kampus itu mekanisme seperti apa ya Pak? Karena kami coba untuk cari yang teknik dan lingkungan di S3-nya Unsri ya Pak, Universitas Sriwijaya, ternyata nggak ada itu. Yang ada Unsri itu kalau nggak salah di Fakultas Ekonomi dan Fakultas sedikit sekali gitu di Unsri itu. Sedangkan kami instruksi dari pimpinan itu untuk ngambil di Unsri saja. Jadi urung Pak S3-nya karena nggak ada. Itu gimana Pak? Atau mungkin memang gelombang ini belum, gelombang berikutnya ada gitu atau bagaimana? Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, silakan Pak, sesi yang terakhir itu ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pencerahan yang telah disampaikan kepada kami menyangkut beasiswa. Saya dari Politeknik Dharma Ganesha Belitung, Pak. Saya Yudi Dharma, Direktur. Nama Mas? Nama saya Yudi Dharma, Direktur Politeknik Dharma Ganesha Belitung, Pak. Yang saya mau tanyakan Pak, apakah tujuan dari beasiswa KIP ini untuk mengcover kebutuhan beasiswa di seluruh daerah di Indonesia? Apakah itu tujuannya untuk masyarakat kurang mampu? Kemudian
Kedua, apakah dengan adanya KIP ini, apakah daerah tidak bisa melaksanakan beasiswa yang sejenis, begitu Pak? Apakah ada batasan hukum bahwa provinsi itu tidak boleh melaksanakan beasiswa sejenis untuk masyarakat tidak mampu di daerahnya? Misalnya ada batasan dari Kemendagri bahwa urusan beasiswa untuk perguruan tinggi itu hanya oleh pusat misalnya. Apakah ada Pak batasan hukumnya Pak? Minta pencerahan karena bagaimanapun beasiswa ini juga penting bagi daerah untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia. Begitu ya kan Pak? Jadi saya mau tanya kepada Bapak sebagai pengelola beasiswa secara nasional, apakah memang ada batasan seperti itu Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum dijawab, saya tegaskan kembali bahwa tadi mengenai besaran dana KIP itu antara agresi C, B itu memang sepengetahuan saya 2021 belum diberlakukan Pak, masih 2,4 ya. Karena saya kemarin masih melihat RAP dari Biro Keuangan saya, belum berlaku yang 4 juta itu untuk yang prodi B ataupun baik sekali. Baik, gitu, Pak. Baik Bapak, mudah-mudahan membawa hikmah kedatangan saya Pak ya. Padahal ini implementasinya sejak 2021 loh Bapak. Iya, kita sudah berikan semuanya bahwa ini PR-nya Pak, Pak Kepala, PR-nya ini untuk mencoba mengumpulkan lagi mungkin para operator atau apa. Karena mungkin para pimpinan perguruan tinggi memang tidak memahami ini karena mungkin tidak pernah dikomunikasikan gitu loh. Karena mungkin rapat koordinasinya adalah level operator dan sebagainya. Nah ini barangkali perlu menjadi PR. Karena sejak 2021 UKT yang saya sampaikan tadi itu sudah berlaku Bapak. Baik, Pak Hendra dari Stikes yang pertama, profesi Bapak. Ini jenis rumpun profesi Pak, ini dibiayai oleh KIP kuliah Pak. Jadi setelah S1-nya selesai, teruskan profesinya. Boleh Bapak, ada programnya. Dan kita sudah lakukan sejak awal berdirinya adanya bidik misi. Nah saya takutnya ini komunikasi nih Pak Kepala. Ini perlu teman-teman kita ini selalu kita ingat. Ini sudah ada Pak. Program reguler sarjana 8 tahun, umpamanya pendidikan, menambah profesi ke pendidikan, boleh. Diploma 4 ada. Nah ini Pak, dokter menambah bisa profesinya Pak. Dokter gigi ada profesinya, hewan, nurse, apoteker, guru ada profesinya Pak. Ada Bapak. Dan sejak berdirinya yang namanya bidik misi Pak sudah ada program ini. Jadi mungkin tidak, padahal di Juknis ada, di Juknis kita ada. Wah inilah rumpun-rumpun yang tetap kita teruskan profesinya anak-anak kita. Ya Pak ya. Yang kedua yang ingin garis bawahi Bapak, catatan tambahan saya adalah tahun ini juga ada upgrading diploma 3 untuk diploma 4 Bapak. Ya. Karena ada programnya di Direktorat Jenderal Vokasi melakukan upgrading, maka kita juga melakukan hal itu sama. Ada upgrading Bapak. Jadi yang diploma 4 bisa diteruskan ke diploma 3, bisa kita teruskan diploma 4 yang mendapatkan KIP kuliah Bapak. Tetap bisa lanjut. Dengan catatan orang yang sama penerimanya Bapak. Bukan mau mengambil profesi baru. Profesi tadi bukan orang baru di sini. Adalah penerima KIP kuliah di S1-nya lantas mengambil profesinya, itu berkesinambungan. Bukan peserta baru. Ini yang saya garis bawahi. Demikian juga upgrading. Diploma 3 ke diploma 4 orang yang sama. Karena KIP kuliah kan membiayai diploma 3. Kalau ada diploma 3 penerima KIP kuliah ingin teruskan ke diploma 4, itu tetap mendapatkan biaya yang sama. Tinggal menambah 1 tahun. Ini Bapak, ini kebijakan kita saat ini seperti itu. Tapi kalau profesi sejak adanya bidik misi kita sudah berlakukan Bapak Ibu. Ya, jadi ini banyak sekali miskomunikasi Bapak ya, belum nyampe ke perguruan tinggi kita di bawah. Jadi mohon teman-teman dari LLDikti 2, ayo kita coba beri perhatian khusus terhadap ini supaya teman-teman kita PTS, apalagi ini yang hadir cuma 126 di antara berapa banyak PTS yang ada wilayah 2 ini.
saya takutnya miskomunikasi seperti ini justru terjadi di semuanya. Ini Bapak ya, jadi mohon menjadi perhatian kita bersama. Kemudian berikutnya Pak Hendra tadi masih biaya praktek Bapak. Betul Bapak, kami menyadari bahwa yang namanya PTS kita khususnya rumpun kesehatan, negeri pun mengalami hal yang sama, sulitnya di situ Pak. Karena memang inilah tadi, antara misinya KIP kuliah dengan kondisi lapangan, mungkin ini yang perlu mendapat perhatian. Ya, dan tahun 2021 sebenarnya 2022 sebenarnya Pak, kami sudah pernah ingin merintis perbedaan yang rumpun-rumpun ini Pak. Tapi sampai sekarang belum Bapak. Mudah-mudahan ya Pak ya. Ini mudah-mudahan masih mengingatkan kita terus dan itu memang sudah menjadi catatan kita Pak. Rumpun kesehatan mungkin bukan di KIP-nya dibedakan, tapi ada dana pendukung lainnya yang bisa memungkinkan karena prakteknya besar sekali memang. Ya Pak ya. Kalau dipotong biaya hidupnya mahasiswa juga salah. Nah ini barangkali harus dicarikan solusinya Bapak ya. Termasuk politeknik kita Pak, banyak ngeluh. Satu sisi pemerintah mendorong yang vokasi, tapi vokasi kita kan banyak yang sifatnya butuh dana praktek dan sebagainya gitu Pak ya. Kemudian yang berikutnya akreditasi B Pak, dioptimalkan aja, lihat aja kalau memang di sana umpamanya taruhlah Bapaknya. Prodi Bapak di sana akreditasi B. Memang 4 juta, ya udah silahkan dorong 4 juta Bapak, jangan dorong 4. Karena kita udah berlaku. Sepanjang yang reguler, mahasiswa reguler juga 4 juta. Jangan hanya diberlakukan untuk penerima KIP kuliah. Ya sepanjang regulernya 4 juta, berlakukan 4 juta Bapak. Karena memang batas maksimal kita untuk akreditasi B bisa sampai 4 juta. Ya Bapak ya. Kalau di sana umpamanya 3,5, ya laksanakan 3,5 sama dengan reguler. Jangan 2,4. Ini sudah berlaku Bapak ya. Jadi silakan dilakukan penyesuaian tahun 2022. Akreditasi C dikasih Bapak. Makanya ada klaster-klasternya tadi, ada akreditasi A, B dan C, ada Pak. Yang belum kita bisa memberikan adalah yang belum terakreditasi. Karena dalam regulasi kita juga memang regulasi di atasnya juga di Ditjen Dikti juga masih memberlakukan hal yang sama. Jadi kita juga memberikan seperti itu. Ya. Tapi akreditasi C kita sudah berikan Bapak. Ya. Berikutnya KIP kuliah aspirasi. Nah. Jadi intinya Bapak, mau aspirasi mau reguler tidak ada subsidi di luar dari UKT yang ada. Jadi maksimalkan aja. Kalau memang dia akreditasi B masuk maksimal 4 juta, ya 4 juta maksimal. Kalau umpamanya Bapak di sana SPP-nya 5 juta umpamanya, ada selisih 1 juta, tinggal Bapak berperhitung sehingga subsidinya tidak terlalu berat. Ya Bapak ya, subsidinya mungkin umpamanya satu kelas 35 atau 40 mahasiswa umpamanya. Bagaimana kira-kira subsidi 1, 2, 3 orang ini dengan selisih 1 juta? Karena tidak mungkin juga kami bisa paksakan. Makanya saya katakan tadi, saya heran kalau ada PTS, selisihnya UKT normal yang reguler 3 juta, tapi bisa sampai 80% mahasiswa KIP kuliah. Ini kan tanda tanya. Kok bisa ya? Bisa ya itu. Nah ini Bapak ya, jadi silakan rasionalnya Pak dihitung baik, karena tentu Bapak juga tidak mungkin kita rugi nanti Bapak, subsidinya terlalu besar. PTS dari mana lagi mau hidup, kalau bukan dari situ. Ya. Kemudian yang berikutnya, S3 untuk dosen. Nah ini Bapak Ibu yang saya hormati, memang ini yang masih perlu kita dorong terus. Saya masih mengakui bahwa mungkin, walaupun sebenarnya kami sudah berusaha maksimal mungkin, yang namanya YouTube saya, yang namanya Instagram saya, yang namanya sosial media Puslabdik, dah henti-hentinya mensosialisasikan S2, S3 ini Pak, beasiswa kita ini. Tapi memang itu tadi sambutannya, para semangatnya dosen-dosen kita masih perlu memang kita dorong terus. Ya, dorong terus, karena kenapa? Itu tadi selalu masih mau instan. Begitu ada program, kenapa sih saya lulus aja gitu. Ya Pak ya. Berikutnya, nah satu permintaan dari Bapak yang bagus sekali nih. Apakah pemerintah daerah nggak boleh membuat beasiswa? Boleh Bapak. Ya. Jadi bidik misi ini kami tahu persis bahwa ini ada program prioritas nasional, programnya pemerintah pusat, tapi kami akui belum mampu Pak untuk mengcover semua orang miskin di Indonesia, nggak mampu. Contoh saja Pak, yang lulus setiap tahun penerima KIP atau PIP SMA, SMK, Madrasah Aliyah per tahun 1,1 juta Bapak.
Syarat pertama saja 1,1 juta yang lulus per tahun. 50% saja untuk kuliah. Mereka yang tamat SMA, SMK, Madrasah Aliyah, 50% saja untuk kuliah, yang berminat kuliah. Sudah 500-an ribu, 550 ribu. Kita hanya mampu maksimal 200 ribu. Tahun ini masih 185. Berarti kan tidak mungkin. Justru kalau daerah mampu menghadirkan beasiswa untuk warganya, kami sangat berterima kasih Bapak. Ya. Tidak ada anggapan bahwa kalau daerah nggak mau pemerintah pusat nggak melarang karena ini program pemerintah pusat, nggak bisa. Justru kita ingin bahu membahu. Daerah yang punya potensi untuk memberikan beasiswa silakan. Ada beberapa daerah kita bisa contohkan. Kepri ada beasiswanya. Tapi catatannya adalah jangan double funding Pak. Mahasiswa yang menerima itu yang harus ditandai. Kalau menerima KIP kuliah, jangan menerima lagi beasiswa dari Pemda. Kalau menerima beasiswa Pemda, jangan lagi diusulkan KIP kuliah. Berilah kesempatan yang lain. Ini kan semakin banyak yang memperoleh manfaat. Ini yang harus kita pastikan semuanya. Begitu Bapak ya. Kemudian catatan saya tambahan Bapak Ibu, tolong betul-betul diperhatikan, karena kenapa di tahun 2021 umpamanya, ini banyak sekali temuan BPK kepada kami. Karena kenapa? Waktu itu tahun 2021 masih ada bantuan UKT. Ya Bapak ya, hanya biaya UKT saja, bantuan 2,4 juta. Itu banyak yang diusulkan adalah penerima KIP kuliah juga. Jadi double funding. Dia menerima KIP kuliah, diusul lagi bantuan UKT. Padahal itu kan sudah tidak bisa karena UKT-nya sudah di-cover KIP kuliah. Nah ini Bapak, tolong kalau ada bantuan-bantuan seperti ini, kita harus melihat bahwa tidak bisa double funding. Baik itu dari APBN maupun dari APBD. Barangkali itu Bapak, terima kasih atas segala waktunya. Ya, tepuk tangan buat Pak Abdul Qahar, luar biasa, sangat-sangat mencerahkan. Ya, banyak yang kita tadi tidak tahu menjadi tahu, yang tadi menjadi bimbang menjadi semakin tidak bimbang lagi, terutama Pak Yudi yang dari Belitung, karena saya tahu provinsi Anda itu galau, ya. Gubernur Anda itu galau ya. Tolong kasih tahu sama Pak Gubernurnya jangan galau. Nah, silakan memberikan bantuan beasiswa. DKI Bapak justru berani mengeluarkan peraturan mendapat KJP kartu Jakarta Pintar, masih dia bolehkan menerima KIP. Luar biasa. Dia mengeluarkan aturan sendiri. Itu baru. Nah, sekarang dulu juga nggak ada masalah Pak di Bangka Belitung itu, tapi kemarin katanya antara Diknas dan Kesra itu saling lempar tanggung jawab dan ada terancam drop out ya mahasiswa kita. Seluruh PTS itu hampir ada berapa persen. Nah itu menjadi kendala dan kemarin sampai hari ini belum ada keputusan. Sudah konsultasi ke Kemendagri tapi belum ada keputusan. Tapi ini mungkin informasi yang cukup menarik dari beliau, bisa nanti kita sampaikan kepada Pak PJ Gubernur kita bahwa tidak ada masalah ya. Masa orang mau membantu rakyatnya menjadi tidak boleh? Itu sangat-sangat sangat tidak arif dan sangat tidak bijaksana ya, luar biasa. Baik Bapak Ibu semuanya, saya pikir saya tidak akan melanjutkan karena ikan sepat, ikan tepuyu berenang-renang di dalam perigi. Saya kira cukup di sini dulu karena sesi berikutnya sudah menanti. Ya, saya pikir demikian. Sekali lagi, mari kita kasih aplaus yang luar biasa buat Pak Abdul Qahar. Mudah-mudahan KIP kita semuanya semakin besar anggarannya, ya. Dan kita tutup dengan sama-sama melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dari saya. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali materi kita pada siang hari ini. Dua-duanya luar biasa, Pak. Baik hadirin yang kami hormati, untuk sesi selanjutnya adalah materi dari Bapak Ketua Umum Aptisi, namun mohon maaf karena beliau sedang bersiap-siap, kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk coffee break terlebih dahulu. Sudah kami siapkan di atas meja.
10 menit lagi acara akan segera kita lanjutkan dengan materi yang pastinya lebih menarik lagi dari Ketua Umum Aptisi, Bapak Dr. Insinyur Haji M. Budi Jatmiko, MSI. Perguruan tinggi
Insinyur Haji M. Budi Jatmiko, MSI. Kami ucapkan selamat datang Bapak di Pangkal Pinang dalam kegiatan Rapat Kerja Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan LL Dikti Wilayah 2. Untuk sesi ini akan dimoderatorin oleh Bapak Husni Teja Sukmana, ST, MSc, PhD. Kepada moderator dan Ketua Umum Aptisi kami persilakan untuk naik ke atas podium. Kita beri aplaus yang meriah untuk narasumber kita pada siang hari ini. Tes. Udah bisa dimulai ya, Bu ya? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Ya ini alhamdulillah, puji syukur ya kita di sore hari ini di saat-saat yang genting ya. Kalau jam 3 ini tadi udah snack gitu ya. Walaupun ditambah kopi masih tetap agak genting nih suasana sore hari ini gitu ya. Tapi kita hari ini kedatangan seorang yang mungkin tidak asing lagi untuk kita. Ini orang yang hebat gitu ya. Pak Dr. Insinyur Muhammad Budi Jatmiko, MSI. Beliau ini Ketua Umum Aptisi. Ya, tepuk tangan dulu. Ini sebelah sini nih para ketua aptisi wilayah gitu ya. Ini ada Bengkulu, Lampung, kemudian dari Palembang, terus ada dari Komisariat Bangka Belitung gitu ya. Jadi mungkin saya tidak akan perkenalkan lagi Pak Budi Jatmiko ke teman-teman gitu ya. Tapi mungkin kita ada waktu sekitar 1 jam Pak Budi untuk pemaparan. Kemudian selanjutnya teman-teman nanti bisa bertanya gitu ya, lebih banyak berdiskusi ya untuk memberikan insight-insight baru, mungkin punya ide-ide baru terkait dengan kondisi pendidikan kampus kita gitu ya. Jadi kalau dari tadi pagi ada beberapa isu yang sempat dilempar. Yang pertama yang lagi hangat ya Pak Budi ya tentunya tentang Undang-Undang Sisdiknas ya. Jadi ada isu nanti katanya tunjangan ya, ada isu tunjangan profesi mau dihapus, itu pertama gitu ya. Terus yang kedua tadi ada isu juga ini ya karena COVID mulai turun, tapi ternyata mahasiswa kita juga banyak kesedot ke kampus yang terbuka. Saya nggak sebutin universitasnya, tapi kampusnya terbuka gitu ya. Nah, kalau bahasa pemerintah itu sempat dibikin open university namanya gitu. Nah, ini banyak juga mahasiswa kita berkurang, kemudian masifnya PTN-PTN yang membuka prodi baru di tempat teman-teman berada, kemudian juga membuka kelas baru. Jadi bukan hanya prodi membuka kelas, kemudian juga memberikan ruang dalam arti memiliki intake bukan hanya dari SBMPTN tapi juga dari Mandiri dan jalur-jalur yang lain gitu ya. Nah, mungkin ini nanti akan tentunya pasti sudah ada di bayangannya Pak Budi semua gitu ya. Termasuk juga urusan akreditasi ya. Nah, saya baca statement-statement Pak Budi terkait dengan lembaga akreditasi Mandiri, nanti mungkin bisa dieksplorasi gitu ya. Nah, jadi izin kita nanti 1 jam lebih akan mendengarkan presentasi dari Pak Budi, kemudian kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Tapi sebelum itu izin Pak, ini katanya ada perda pantun ini, tadi belajar dari senior-senior ini ya, di Bangka Belitung. Jadi sih saya izin berpantun sedikit gitu ya, ini walaupun nggak ahli pantun ya, seperti moderator tadi. Jadi makan duren di waktu sore, lanjut makan martabak berkuah kare. Para pemimpin peserta Rapimnas yang oye, mari kita dukung program Aptisi dan L2 Dikti rame-rame. Baik, 1 jam waktunya saya berikan ke Pak Budi, silakan.
Baik, makasih Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita fil alamin innaka Hamidum Majid. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasuluh. Kita berdoa bareng-bareng. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Izin saya berdiri. Mas, izin berdiri ya. Bapak Ibu, mohon maaf saya menggunakan baju hitam-hitam. Tadi saya sudah menggunakan baju yang lain. Karena saya lagi berduka ya. Pendidikan Indonesia yang kacau balau. Ya. Ini sebenarnya L2 Dikti harus ada di sini nih. Di mana? Mas Ishaknya di mana? Tolong di WA biar dia dengerin saya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin bicara tentang transformasi mewujudkan SDM sesuai dengan tadi. Tadi setengah jam yang lalu saya tanya judulnya. Ya, jadi sebenarnya saya sudah buat slide tapi judulnya berbeda, tapi karena tadi di perjalanan setengah jam yang lalu Pak Absor bilang ini judulnya semacam ini, jadi saya ngerubah judul untuk kita ingin membicarakan latar belakang kita lagi menghadapi digitalisasi, tapi komitmen pemerintah tidak mencerminkan ya pemberdayaan perguruan tinggi swasta. Saya akan buka agar Anda melek bahwa 587 triliun yang dari 20% APBN kita hanya kebagian 8% untuk swasta, dan 587 triliun hanya 89 triliun yang masuk ke pendidikan tinggi. Swasta yang jumlahnya 97% daripada PTN, kita tidak ada apa-apanya di depan pemerintah. Tetapi banyak pimpinan perguruan tinggi nggak paham itu dan sebenarnya kita dinistakan oleh pemerintah. Maka saya mendorong agar L2 Dikti itu lebih strong, agar keuangan itu tidak ada di pemerintah pusat. Ya. Kan kita tahu ini mestinya ada kepala L2 Dikti. Jadi kepala L2 Dikti itu harus memahami itu. Apalagi ini baru, saya tadi baru bicara di NTT, karena L2 Diktinya baru. Agar dia paham konstelasi, karena hampir L2 Dikti itu pimpinannya dari PTN. Yang dari kecil dan besar di PTN dia nggak memahami ekologi, lingkungan yang ada di PTS. Ya. L2 Dikti itu membawahi mestinya ya negeri dan swasta. Tapi kenyataannya kalau negeri macam-macam, L2 Dikti nggak berani. Tapi kalau swasta macam-macam, wah udah bantingin sampai mampus. Oke, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, ini yang harus kita, ini kan dalam rangka tadi ini, transformasi perguruan untuk mewujudkan sumber daya. Jadi sumber daya kita untuk menjadikan transformasi dan berdaya saing dan berkualitas sangat mudah. Biarkan saja anak-anak SD, biarkan saja anak-anak SMP, anak-anak SMA, mahasiswa kita didiamkan proses pendidikannya. Pasti keluar jadi bajingan anak-anak kita. Pembelajaran Bapak Ibu 4-5 tahun yang ada di kampus akan menentukan 5-10 tahun yang akan datang. Akan menentukan 5-10 tahun setelah dia lulus. Pertanyaannya, sekarang zaman digital, sudahkah Bapak Ibu mempersiapkan perubahan kurikulum?
Sudahkah pemerintah mempersiapkan kebebasan kurikulum yang ada di kampus-kampus? Ini belum, Bapak sekalian. Kita kurikulumnya masih katro, pemahamannya dosennya juga sama saja. Sebenarnya kita lagi mencetak para pengangguran. Karena begitu dia lulus 4-5 tahun berikutnya, ilmu pengetahuannya sudah tertinggal, dan lebih celakanya lagi apa? Dunia usaha dan industrinya sudah tidak menerima apa yang ia miliki dari anak-anak kita. Ini PR besar buat kita, Bapak sekalian. Oleh karenanya, kita akan bicara bagaimana mengevaluasi talent yang ada. Sudah berapa lama Bapak Ibu ya memberikan sumbangan kepada kurikulum kampus-kampus kita yang dimana ada disruption, ada revolusi industri, ada digital transformasi, ada generasi milenial yang sebentar lagi kita akan bicara generasi Z. Oke, ayo Mas Eka. Terima kasih atas undangannya. Oke, nah ini jagoannya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan terbaik pada kampus kita kalau Anda sendiri tidak memahami konsep yang ada ini. Celakanya, mohon maaf, yang non-Islam. Saya membawakan satu hadis. Setiap orang daripada kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin adalah bertanggung jawab terhadap orang yang dipimpinnya. Ini mohon maaf, yang non-Islam. Dengan kata lain apa? Kalau Bapak Ibu ya, seorang daripada kamu adalah memimpin keluarga, memimpin kampus, memimpin fakultas, memimpin prodi, ya, mengkoordinasi seluruh pimpinan perguruan tinggi, nanti di yaumil akhir akan ditanya. Kalau Indonesia tidak maju-maju dan sumber daya manusianya seperti ini saja, yang paling duluan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, saya. Saya 30 tahun menjadi wakil ketua APTISI. 8 tahun ini saya jadi ketua umum. Kalau bobrok saya bertanggung jawab. Saya paling bertanggung jawab. Karena tidak pernah mengingatkan Anda, tidak pernah mengingatkan presiden, tidak pernah mengingatkan menteri, tidak pernah mengingatkan dirjen, tidak pernah mengingatkan kepala L2 Dikti. Kewajiban saya adalah mengingatkan amar ma'ruf nahi munkar pada saudara-saudara. Nah ini kepala L2 Dikti, ini ketua-ketua APTISI Lampung, Bengkulu, Palembang, Bangka Belitung. Ini yang dekat-dekat neraka, termasuk saya dan Anda. Wallahi, kalau Anda tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Saya selalu mengingatkan kepada dirjen, saya mengingatkan pada menteri, kepada L2 Dikti, bahwa Anda adalah digaji oleh negara, pemerintah untuk kemajuan bangsa negara. Anda berempat dipilih oleh konstituen Anda untuk kemajuan bangsa negara dan agama Anda. Tapi kita sudah duduk lupa. Kewajiban kita adalah bagaimana anak didik ini menjadikan mereka adalah tumbuh besar, berkembang, akhlaknya mulia sesuai dengan undang-undang dan tujuan pendidikan tinggi, yaitu menjadikan akhlak kita mulia. Tapi kita tidak mencontohkan kemuliaannya. Kalau sudah menjabat, susah, ditelepon, di SMS, di WA, susah. Ada seorang menteri, saya gebrak di depan presiden, karena di WA saya 1 bulan gak jawab. Setelah saya demo, ini saksinya Bugun. Saya bilang sama Pak Jokowi, ini menteri ini diganti, saya bilang gitu. Menterinya siapa? Tanya Bugun itu siapa. Konsep kepemimpinan dalam Islam meliputi seluruh bentuk dimensi kepemimpinan. Jadi kalau misalnya ya kita ingin melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas,
diri kita berkualitas dulu. Nggak mungkin kita mengajarkan anak kita tidak berkualitas. Tetapi dalam Islam, mohon maaf sekali lagi saya mengutip dengan Islam, tidak berarti orang yang, mohon maaf, perbuatannya buruk, nasehatin pun tetap boleh. Jadi kalau misalnya orang tua bilang, ini riwayat sebuah hadis. Terus saat, saya tidak sebutkan namanya, seorang fulan, ya, pekerjaannya maling. Terus dia nasehatin anaknya, kamu jangan maling. Terus para sahabat ngomong sama Rasul, ya Rasul, si fulan ini ngomongin, ya, nasehatin anaknya itu nggak boleh jadi maling, padahal dia maling. Boleh gak Rasul? Ya boleh, wong itu nasihati kebaikan. Dengan kata lain, saya ini bisa saja saya ini bobrok jelek, tapi saya ini nasihatin Anda untuk bareng-bareng baik gitu. Mohon maaf Bapak sekalian. Nah, ini kira-kira ayatnya dari An-Nisa 59. Ini mengingatkan kepada semua, ya. Untuk apa? Ya, amar ma'ruf nahi munkar dan pegang dalikal kitabul arfa fi hudal muttaqin. Memegang undang-undangnya Tuhan agar kita benar. Nah, bagaimana melahirkan sebuah transformasi sumber daya manusia yang berkualitas? Diawali dengan pergantian kepemimpinan yang sudah bicara tentang, ya, pemimpin masa depan, yaitu yang memahami tentang digitalisasi. Jadi nggak boleh lagi, mohon maaf, nggak boleh lagi surat menyurat di dikti, surat menyurat di kampus Anda, lama sekali. Ya. Anda suka keluh kesah tiap saat ke saya, akhirnya saya ngomel-ngomel sama direkturnya, sama dirjennya, yang nanti tanggal 27, 28, 29 kita kompak semua demo kita. Kok nggak berani tepuk tangan, takut sama kepala L2 Dikti Anda? Tidak apa-apa, itu diperbolehkan oleh undang-undang. Karena kita ngomong bolak-balik nggak didengerin. Ya. Bapak Ibu, bagaimana agar yang dulu kita menginginkan seorang pemimpin masa depan itu menjadi digital leader? Inilah yang harus kita miliki, responsif terhadap tantangan global. Di mana kita tahu bahwa era disruption itu sudah menjadi bagian, tetapi di Indonesia, ya, menurut penelitian Hoskar, masih di angka 80% di revolusi industri 1 sampai 3. Kita masih membajak sawah dengan apa? Dengan kerbau, Pak. Ya, saya baca tadi di Amerika 20 hektar petani sendiri di Amerika itu bisa nangani 20 hektar. Di Indonesia 1 hektar dengan 4. Mohon maaf, 20 hektar di Amerika nangani petaninya sendiri. Kita 1 hektar berempat, Pak. Itu masih menggunakan teknologi revolusi industri 1. Ya, pasti pakai tenaga binatang. Nah, bagaimana dengan transformasi digital? Itu apalagi lebih banyak. Ya, kita masih sedikit menggunakan digitalisasi. Dan saya ingin cerita, penghematan jika seluruh departemen Indonesia menggunakan digitalisasi menghemat 1.000 triliun. Ya, jadi urusannya itu nggak ketemu. Loh, kenapa Bapak Ibu kalau bikin KTP lama? Karena dengan lama itu orang akhirnya minta tolong, keluarlah 100.000, kasih sama, mohon maaf, oknum, ya, biar lama gitu. Nah Bapak Ibu, generasi milenial lah ini yang memporak-porandakan konsep pendidikan kita. Generasi milenial ini yang memporak-porandakan sistem sosial kita. Kenapa? Karena di dunia luar di sana menginginkan sesuatu yang baru. Di dunia luar sana diajarkan, di kampus-kampus diajarkan. Berarti peristiwa itu adalah 15 tahun yang lalu. Karena 15-20 tahun yang lalu kita ajarkan konsep-konsep ilmu pengetahuan, lahir ilmu pengetahuan dan kondisi yang sekarang yang harus dirubah. Nyatanya, pendidikan tinggi yang mestinya di garda terdepan, kita yang paling sulit untuk melakukan transformasi.
Kita yang paling sulit melakukan perubahan. Konon katanya tempatnya orang-orang pintar, tapi kita yang paling sulit melakukan perubahan. Apa buktinya? Cek diri Anda. Anda adalah sebagian dosen. Ngajar Anda, gayanya kayak apa? Literasinya kayak apa? Ngambil bacaannya yang kayak apa? Sedangkan di sini sudah sedikit sekali generasi milenial, sekarang generasi Z yang sudah masuk kampus 2 tahun yang lalu, yaitu generasi yang lahir di tahun 2020. Bapak Ibu yang saya hormati, oleh karenanya tantangan pendidikan kita ini di era 4.0, bagaimana kita menghasilkan lulusan unggul menjadi pemimpin masa depan. Tetapi kenyataannya, ya, Indonesia dalam hal ini masih sangat tertinggal keterampilan teknologinya. Kita masih tertinggal kecakapan sosial, soft skill-nya. Menjadikan bagaimana pula kita bisa merubah itu semua. Dengan kata lain, ya, ini ya, para pekerja tidak mempunyai skill yang memadai. Ya, ini ada 42%. Ya, ini saya ngambil dari McKinsey. Di mana hipotesisnya pasar kerja membutuhkan kombinasi berbagai skill yang berbeda yang selama ini diberikan oleh sistem pendidikan tinggi. Di awal tahun 80-an saya kuliah, itu dicetak sama satu kelas Bapak sekalian. Di masa Bapak Ibu muda itu dicetak satu kelas sama untuk memenuhi industri, ahli mesin, ya, ahli fisika, ahli bioteknologi, itu dicetak yang sama. Karena pekerjaan saat itu rumpunnya sama. Tetapi sekarang sudah berbeda Bapak sekalian. Sudah tidak boleh lagi. Sebelum Covid, saya sama Mbak Gun ke Aalto University. Ya, Mbak Gun ya. Di bulan November 2019. Ini Bu Gun itu sekretaris saya di belakang itu, yang cantik sebelah kiri. Di Aalto University kami berkunjung. Waktu itu Pak Mahfud belum jadi Menko. Sri Sultan ikut rombongan saya, 93 rektor. Kami mau berkunjung ke kampus dan saya diminta bicara di Aalto University. Udah pakai dasu, udah lengkap. Di tengah jalan, duta besarnya nelpon, Mas, jangan kaget nanti rektornya santai, pakai celana pendek dan lain sebagainya. Di mana santai semua gitu. Gaya kuliahnya dan lain sebagainya sudah berbeda. Akhirnya diumumin, dasi dilepas semua, jas dilepas semua, baju dilinting, betul. Dosennya pakai you can see. Wah, kaget semua kita kan. Mereka menerima dengan santainya. Kita, wah, stylenya luar biasa. Kayak mau undangan gitu. Ya. Nah, di situ saya belajar banyak. Padahal Aalto ini penghasil Nokia, Bapak tahu kan, Ibu tahu, yang 13 tahun menguasai Symbian HP kita. Tetapi kesombongannya dia hancur oleh HP-HP yang sekarang dengan menggunakan Android. Ini karena mereka tidak mau berubah. Nah, disinilah yang kombinasi berbagai skill tadi. Di Aalto University, S1, S2, S3, penelitiannya Bapak sekalian sangat ringan. Kalau kita kan penelitiannya X, Y, pengaruh. Penelitiannya ditaruh di, mohon maaf, perpustakaan, dibaca oleh dirinya sendiri, oleh temannya, ya sudah oleh diri sendiri. Mereka itu penelitiannya bersama, Pak. Ya, anak S1 bareng-bareng S2, S3, tapi dia memandang dari sudut pandang ilmunya. Kita kan masih kaku bener gitu. Ya. Masih ada sidang segala gitu. Mereka nggak penting sidang,
nggak penting ngumpulin apa namanya tesisnya. Yang penting dia mengumpulkan hasil penelitiannya dan harus menghasilkan paten dan harus masuk ke jurnal nasional maupun internasional. Nggak penting. Kalau kita kan masih ada ujian, apa seminar gitu, masih konvensional betul gitu. Saya tanya, ini sudah lakukan berapa lama? Kami sudah 10 tahun yang lalu sudah penelitian kami. Penelitian itu ya S1, S2, S3 ya bareng-bareng, silakan. Ini ada masalah, yuk kita siapa yang mau meneliti. Kalau kita linearitas, ini mohon maaf Pak Kalem, ini saya laporan teman-teman itu mau apa? Jabatan kita aja linearnya, padahal dirjennya sendiri bolak-balik ngomong sama saya, nggak ada itu linearitas itu udah. Kita masih, padahal di sini bicara apa? Kombinasi berbagai skill. Semakin Anda memiliki ilmu yang berbagai macam, semakin menemukan sesuatu yang baru. Nah, sedangkan kita masuk dalam, mohon maaf, ya, pengangguran yang luar biasa banyaknya. Ya. Daya saing kita 36 dari 137. Kita bandingkan Singapura, Malaysia masih kalah. Ya. Nah, kemudian di era sekarang, ya, pekerjaan kita melibatkan kemampuan sains teknologi, ya, teknik matematik, Internet of Things, belajar sepanjang hayat ini menjadi bagian yang harus kita masukkan. Tetapi kurikulum kita nggak rubah-rubah, Pak. Ya. Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Nah, sekarang bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi informasi di dalam, ya, menaikkan, mentransformasikan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Ya, ada slide satunya, ceritanya Pak Jokowi pengen APK kita itu di 47. Kalau Pak Jokowi selesai di tahun 2019. Nyatanya beliau selesai itu hanya 31,07. Sekarang tidak meranjak. Beliau undang 3 kali saya bercerita tentang itu. Baru pulang dari Cina, beliau panggil saya sama menteri, bisa nggak APTC mengurangi kampus-kampusnya hingga 2000. Saya baru datang dari Cina, Cina itu yang penduduknya 1,5 miliar, kampusnya hanya 2.200, kata Pak Jokowi. Nah, waktu itu Pak Nasir bilang sama saya, Pak Presiden, tahun 2019 saya akan kurangi 1.000. Di depan Pak Presiden saya bilang, nggak mungkin Mas. Sampean ini baru jadi menteri, saya bilang gitu. Jadi rektor pun belum punya pengalaman. Saya udah 30 tahun. Ya. Jadi kalau pejabat ngomong ini saya udah kecium baunya, saya bilang gitu. Nggak mungkin. Bolak-balik menteri itu pengen menyatukan PT itu sulitnya bukan main. Harus diberikan insentif, saya bilang gitu. Nggak percaya. Apa yang terjadi? Begitu dia selesai hanya 80 perguruan tinggi. Jadi sekitar 40 perguruan tinggi yang nyatu. Karena nggak dikasih insentif. Sekarang alhamdulillah ada insentif. Walaupun insentifnya ya lumayan lah 100 juta. Itu pun tidak menarik. Karena kampus-kampus itu lebih baik jadi raja walaupun mahasiswanya cuma 30, 40, 50 begitu. Nah, ini harus didorong pemerintah. Yang tadi saya katakan, ya, Mas Ishak, bahwa 558 triliun harusnya kita punya APBN untuk pendidikan, kita hanya lebih kurang di antara 10-11%. 89 triliun dan swasta hanya mendapatkan 8%. Sisanya ke negeri yang jumlahnya hanya sekitar 3%. Jadi betul-betul, ini beliau karena baru harus kita kasih informasi. Jadi swasta itu sudah sulit ketimpa tangga lagi. Dan itu pantas kata Allah. Karena Anda nggak mau bergerak, Anda mau berbau ikhtiar. Ya. Alhamdulillah Anda merasa dan tepuk tangan. Saudara-saudara,
Fakta ini harus bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan kita. Ya, internet kita sudah naiklah luar biasa ya. Nah, celakanya sebulan yang lalu Pak Dirjen undang saya rapat. Ya. Saya didampingi Pak Wamen, Wakil Menteri Pak Fasli, sama Pak Marzuki Ali. Terus Anda kan pengen semua bebas kan? Pengen kuliahnya Pak kayak UT gitu kan? Tadi keluhan banyak sekali di WA saya gitu. UT di sini kayaknya. Anda tahu nggak? Apa jawabannya Pak Dirjen? Mas, sudah ada kajian nggak dikti? Saya bilang gitu. Sudah Mas. Kalau panjenengan mau saya lakukan perubahan agar seluruh perguruan tinggi swasta bisa kayak UT, bisa hari ini. Tapi saya mau jelasin dulu. Iya, coba jelasin. Saya dengerin, saya Pak Fasli Jalal, saya didampingi Pak Fasli sama Pak Marzuki Ali, ketemu titiknya. Apa kata Mas Nizam? UT itu satu semester 500. Kalau permintaannya Mas Budi saya penuhi, perguruan tinggi swasta semua bisa buka UT PJJ, apa yang terjadi? Ini risetnya beliau. Perguruan tinggi yang di bawah 5.000 pasti tahlilan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau sebelum saya pulang mengatakan, gimana Mas? Kalau panjenengan oke, saya akan ngomong sama Pak Menteri. Nanti dulu, saya mikir-mikir. Sebulan yang lalu. Kenapa? Kalau UT sudah menggerus 300 lebih mahasiswa, nanti ITB, Unsri, Unpad, UGM dia buka UT. Kira-kira ke kampus Anda atau ke UGM atau ke UI? Sudah, Anda itu pasti nggak jadi dosen, jadi supir Grab. Akhirnya minggu lalu saya WA, Mas, jangan dulu, saya bilang gitu. Saya udah hitung-hitung. Iya. Terus gimana caranya? Udah. Caranya satu. Janjinya Pak Jokowi tahun 2016, tahun 2017 di depan Anda semua. Masih ingat ya? Marahin menteri. Pak Menteri, PTN nggak boleh lebih dari 10.000 total mahasiswa. Kenyataannya nggak bisa. Presiden yang ngomong. Wong kalau presiden yang ngomong aja nggak dipercayai, terus yang ngomong siapa lagi? Maka besok kita mau demo itu janjinya presiden mau kita tanya. Saya nggak perlu Anda tepuk tangan, yang perlu hadir di Jakarta. Ngapain tepuk tangan? Permintaannya itu permintaan Anda, saya ngomong, menteri itu jelek-jelekin Budi Jatmiko, tapi you yang minta, tapi you pengennya biar saya amburadul, Anda seneng. Jangan dong, permintaan Anda kok. Ya, saya tunggu ya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Jadi kita perlu literasi baru. Siapa yang literasinya harus ditambah? Kalau kita pengen sumber daya manusia berkualitas dan bersaing, ya Anda, rektornya dulu, dekannya dulu, ketua prodinya dulu, dosennya dulu, baru anak-anak akan menambah. Jadi tidak cukup literasi hanya membaca menulis matematik, tapi literasi datanya. Ya. Kalau dulu Bapak Ibu sekalian, di revolusi industri 1, siapa orang yang kaya? Di revolusi industri 1 itu bicara tentang agraria, yang punya tanah itu yang kaya. Di revolusi industri 2 bicara tentang mekanika, siapa yang punya pabrik-pabrik? Di revolusi industri ketiga yang menguasai teknologi komputerisasi yang mempercepat pekerjaan. Yang sekarang yang memiliki informasi, Pak, yang merubah informasi menjadi data dan data menjadi senjata. Saya ingatkan ya, mungkin Bapak Ibu lupa dulu waktu SD, sejarahnya kita perang ya sama Belanda untuk merebut Papua.
Ya, waktu itu Pak Karno dijanjikan untuk di backup oleh siapa? Oleh Uni Soviet. Tahukah Bapak Ibu sekalian, Uni Soviet sudah melakukan teknologi sondir, ngebor ke tanah Papua. Ditemukan di sana apa Pak? Ditemukan di sana berbagai sumber daya mineral yang ada. Dan Amerika juga sudah ada di situ. Singkat cerita, kita menang. Kapal-kapal dikirim oleh Soviet. Tetapi kurang lebih 9 tahun berikutnya Pak Karno turun, Pak Harto naik. Padahal sudah diriset di sana mau dibor oleh Soviet, akhirnya Amerika yang ada di Freeport. Bapak Ibu, diperkirakan hasil emas dan lain-lain itu sekitar 4.000 triliun sebesar APBN kita. Tapi kita tidak mendapatkan apa-apa. Dan siapapun presidennya tidak akan berani ngusir Amerika. Saya yakin bisa perang. Karena penghasilannya yang tinggi. Nah kenapa? Waktu itu teknologi dan pengetahuan kita tentang geologi sangat rendah. Nah disinilah literasi data. Jadi sekarang saatnya kita harus menguasai data. Yang disebut dengan big data. Berbagai data, WA kita, WA-nya semua data yang masuk itu luar biasa. Kemarin saya diocehi oleh istri saya. Berapa minggu sekali HP saya mati. WA itu Pak Bu, Aptisi ada 34 provinsi. Saya memimpin 3 asosiasi. Itu WA grup itu ada 183. Nggak pernah saya baca Pak. Tapi mati terus karena apa? Isinya banyak, itu big data, datanya banyak. Isinya ya cuma hujatan-hujatan itu dan kita senang banget begitu-begitu. Nggak mikir gitu. Ya, saya tuh nggak pernah baca WA. Nah karena big data itu, siapa yang bisa mengambil big data? Informasi ini menjadi data dan memanfaatkan data untuk di-reset. Itu pemenangnya. Dengan kata lain begini, apapun program studi Anda, apapun mata kuliah Anda, ajarkan tentang digitalisasi, nyerempet tentang data. Yang berikutnya literasi teknologi yang tadi coding, artificial intelligence, ya, bioteknologi, engineering, dan ini yang harus kita ajarkan. Yang berikutnya literasi manusia, humanitas, komunikasi, desain dan sebagainya, dan belajar sepanjang hayat. Artinya begitu lulus bukan berarti berhenti, begitu lulus dia terus mengotak-atik, mempelajari terus lebih dalam. Sampaikah kampus-kampus kita memulai ini? Sebelum kampus kita, sampaikah diri kita sudah melakukan ini? Yang tadi dikatakan mentransformasi sumber daya manusia agar berdaya saing. Tanggung jawab utama adalah kampus-kampus Bapak sekalian. Jadi gampang, kalau kita ingin Indonesia ke depan maju, ajarkan kampus-kampus kita yang baik. Ya. Kalau ingin buruk, ya biarkan. Nah ini kondisi yang ada. Mas bisa diklik di filmnya. Ya, saya minta waktu 2 menit Bapak Ibu sekalian. Suaranya ya. Dekopling itu bentuk baru, putus dengan masa lalu. Bisnis ke depan, bisnisnya bentukan baru dan dalam 15 tahun ke depan ada banyak bisnis yang tumbuh di mana saat ini model bisnis tersebut belum ada. Bahkan ada yang memprediksi di tahun 2030 ada 40% jenis bisnis baru di masa itu
yang saat ini tidak dikenal sama sekali. Bahkan TV dianggap bisnis zaman dinosaurus. Anak yang lahir di tahun 20-30 ke atas tidak kenal TV. Kita beri ilustrasi. Net TV modalnya triliunan dengan penonton per hari diperkirakan 1 juta pemirsa. Bandingkan dengan Raffi Gigi di YouTube yang per hari penontonnya 5 juta pemirsa. Modalnya tidak lebih 1 miliar. Apa nggak bubrah itu dunia TV ke depan? Bayangkan, ditambah lagi kalau 5G sudah mulai dipasarkan di dunia seperti saat ini. Tahun 2021 diperkirakan 50% gadget dunia adalah 5G, di mana speednya 10 kali lebih cepat dari 4G. 5G berbasis satelit bisa mengcover luas area yang tidak ada blank spot di mana-mana dan cepat. Bisa-bisa Telkom dan Telkomsel serta sejenisnya di tahun 2022 ke atas tinggal separuh omsetnya. Karena kita pakai 5G milik negara lain yang lebih murah, maka YouTuber menjadi new content dan YouTube menjadi new TV. Anak-anak generasi Z yang disebut generasi digital murni ini adalah generasi hyper connected. Di tahun 2030 mereka merupakan 25% angkatan kerja dan ini punya gaya bisnis baru. Di tahun 2045, di mana Indonesia emas kala itu yaitu 100 tahun Indonesia merdeka, anak zaman Z merupakan 75% angkatan kerja produktif. Dan 40% generasi milenial menguasai 80% world wealth di tahun 2045. Apa yang terjadi di dunia pendidikan di Indonesia? Atau apa yang terjadi di dunia pendidikan secara global? Pendidikan akan jadi digital. Guru akan tinggal separuh jumlahnya di tahun 2030 dibandingkan jumlah guru saat ini. Sekolah hanya akan jadi sarana untuk keterampilan sosial, akhlak, dan project based seperti prakarya dan inovasi. Ilmu serta inovasi semua pindah ke gadget. Di platform pendidikan akan segera banyak bermunculan dan di setiap disiplin ilmu dan di setiap levelnya akan tersedia di dunia digital. Sekedar mengingat masalah banyaknya profesi yang hilang. Sekitar tahun 2010-an, pilot helikopter plus kameramen merupakan pekerjaan dari puluhan ribu orang di seluruh dunia. Saat ini menganggur semua, alih profesi atau alih bidang. Tidak lagi ambil kamera lewat udara karena sudah tergantikan oleh drone. Drone mulai mengambil alih jatah GoFood dan supir ojol deliver di tahun 2025. Driverless car akan mengurangi jumlah sopir bis dan jumlah supir angkutan umum hingga 50% 10 tahun dari sekarang. Jadi, apa yang harus kita lakukan untuk generasi muda sekarang? Mulailah kuasai dunia digital, IT, IoT, AI, dan ciptakan sistem baru yang berhubungan dengan membuat hidup lebih mudah. Dan untuk saya pribadi, yang generasi X ini, saya harus belajar dengan generasi milenial dan generasi Z yang gak nyandang otak saya dengan kalian. Salut kalian. Ya, oke. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi apa yang dikatakan Mardigu tadi, kalau Bapak Ibu terlena dengan itu semua, mohon maaf, pesaing Anda itu bukan kampus-kampus kayak UT, negeri yang sekarang seperti pukat harimau. Ya. Semua terima. Dan ada satu tulisan baru, saya baca dari Amerika, risetnya begini, semakin kampus banyak mahasiswanya, semakin kampus itu tidak berkualitas. Zaman saya dulu tahun 80 di ITB dengan kampus yang sekarang ITB yang, walaupun ITB udah 2 tahun ini nerima mahasiswa mandiri. Saya kritik kemarin. Kan ITB kan satu-satunya yang tidak mau nerima mahasiswa mandiri. Jadi mahasiswanya cuma penerimanya 1. Tapi jadi bagus karena sedikit. Dan pemerintah mestinya di PTN itu membuka prodi-prodi langka yang mahal, yang tidak dibuka oleh swasta. Tapi kalau di kita kan kebalik, kalau swasta banyak mahasiswanya, kita PTN buka. Nah, jadi ini kewajiban masyarakat nanti negur PTN. Tapi jangan negur Unsri, nanti Anda dimarahin gitu. Nah ini kesalahan kita gitu. Posisinya memang boleh, kan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena kan tadi daripada nanti korup kan gitu, lebih baik kita tegur. Dan PTN itu kan sudah, Unsri itu sudah 780 miliar per tahun dari pemerintah. Ya kan? Anda berapa? Kan nggak dapat. Saya tahu kalau Anda dapat, Adinda ini pasti nikah lagi gitu. Maka nggak dikasih sama pemerintah tahu.
Jadi what we need, ya tadi kompetitif, adaptif, human capitalnya harus bagus, akan menjadi digital leader. Tetapi model Rasul itu tetap menjadi role model yang baik. Nah, talentnya tinggi, ya, sidik, tablik, amanah, fatona. Nah, sesuai dengan cita-cita pendidikan kita, yaitu akhlak mulia kan gitu. Dan kesananya kan nomor berikutnya. Ya. Pertanyaannya, berapa SKS Bapak Ibu memberikan pelajaran agama? Bapak aja lah, berapa SKS Pak, tempat Bapak Pak? Untuk mata kuliah agama. Wah iya, kalau Muhammadiyah sih canggih. Kalau Ibu berapa Bu? 2, bagus Bu. Nanti dipanggil di neraka duluan Ibu. Kita kan takut-takut ngasih pelajaran agama. Kalau Muhammadiyah, NU mending lah gitu, 8. Saya itu membina yayasan banyak sekali. Saya boleh menjadi pembina yayasan Anda, tapi syaratnya nggak boleh dibayar saya. Nah, tapi itu Lukman, direktur itu ketakutan, saya banyak ini, apa namanya, dikirain saya dapat duit. Enggak, saya itu jadi pembina yayasan tidak boleh bayar gaji saya, tapi saya nitip pelajaran agamanya banyak. Kenapa? Nanti saya akan ditanya di yaumil akhir, Anda beri ngajar berapa banyak gitu. Nah, kalau Muhammadiyah nanti terakhir lah rektornya ditanyanya gitu. Kalau Anda ini yang cuma 1 SKS, 2 SKS itu. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ini digital leader tadi, ya, kita tahu ada volatility, uncertainty, complexity, dan turbulent, ambigu. Ini menjadi pemahaman-pemahaman yang Bapak Ibu miliki untuk menjadikan anak-anak didik kita adalah memiliki competitive advantage dan human capital yang hebat dan akan menjadi digital leader. Bapak nggak usah foto ini Pak, mending foto saya, nanti saya kasih slide-nya Pak. Slide-nya saya kasih, tenang. Ya. Jadi tolong Bapak Ibu masukkan ke dalam kurikulum semua ini, ya. Anak milenial sekarang ya sebentar lagi akan lulus generasi Z. Generasi Z belum lulus. Sorry, hanya ada 1-2 yang loncat lah. Yang tahun 2000 lahir itu sudah ada yang lulus. Karena saya punya keponakan tahun 2000 lahir, karena dia loncat-loncat sudah lulus. Sebentar lagi generasi Z. Dia sangat confident, ya, memiliki connectivity-nya tinggi, kreativitas tinggi, sosial media tinggi, e-commerce-nya tinggi. Pertanyaannya, sudahkah Anda mengajarkan tentang media sosial di kampus-kampus? Saya yakin nggak ada. Tapi yang kampus yang saya bina, saya wajibkan membuka mata kuliah media sosial. Jadi kalau Anda ajarkan yang namanya, mohon maaf ya, oh tempatnya kampus sudah ya Pak? Sudah. Di Lembah Dempo sudah dirubah kurikulumnya. Jadi belajar tentang apa? Medsos. Semua medsos dipelajari. Kalau kita kan medsosnya untuk apa? Ya untuk ngomong-ngomong nggak benar. Tapi medsosnya untuk pendidikan. Untuk ujian, untuk apa? Jadi semua perguruan tinggi di bawah saya itu semua kita sudah menggunakan konsep digitalisasi. Sudah tidak ada ujian. Sudah menggunakan ujian dengan digital semua. Ini Bapak Ibu kalau mau nanti kapan-kapan saya akan bicara tentang konsep kurikulum berbasis digital. Ya, tetapi kita dulu harus mempersiapkan. Ya, kampusnya sudah menggunakan konsep digital. Ya. Eduvekta sudah memberikan hibah, silakan pakai. Ya. Kemarin saya sudah bicara dengan direktur Eduvekta yang tadinya LMS-nya bayar sudah di-free-kan, jadi sekarang sudah free semua. Silakan Anda pakai. Dan Anda bisa kembangkan untuk dikembangkan sesuai dengan keinginan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Nah, begitu nanti anak generasi Z berubah, lulus, kenyataannya lebih, Pak. Jadi ada mata kuliah yang disebut dengan networking. Jadi di Institut Lembah Dempo sudah saya ajarin Pak, 2 tahun yang lalu. Jadi ada namanya mata kuliah networking. Apa kerjanya? Karena dalam satu kelas itu tidak boleh sama. Setiap orang ditanya, kamu pengen kemana? Kamu pengen kemana? Pengen kemana? Itu dibuat network. Lulus setelah dia punya 50 network. Kamu pengen apa? Saya pengen jadi juragan rumah makan Padang. Dia harus bicara 50 pedagang nasi Padang yang sukses dan dia tulis kenapa suksesnya. Begitu lulus dia sudah memiliki 50 network.
daripada Anda ajarin mata kuliah berbusa-busa, padahal Anda ngajar marketing, jualan pun nggak pernah. Anda ngajarin kewirausahaan, bisnis pun gagal terus. Mending suruh mahasiswa Anda tanya kepada yang ahlinya. Paham? Itu yang saya ajarin, networking. Ini saya sudah ajarkan kepada kampus-kampus besar kayak Gunadarma, Mercubuana di tahun 2001-2002. Ya. Baik Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Oke. Nah, era disruption tadi, yang VUCA tadi, kita pengen berperan, ya, organisasi kampus, menarik talent terbaik. Ya. Siapa talent terbaik? Orang-orangnya, sumber dayanya, pimpinannya, dekannya. Dan kampus yang baik itu bukan kampus kayak ITB, bukan kampus kayak Unsri. Itu bukan kampus yang baik, itu kampus anak manja. Kalau yang masuk orang pinter, kalau bahasa saya dulu, saya nyindir Dirjen Dikti waktu itu Pak Joko Santoso, saya talkshow sama dia masih jadi rektor ITB. Mas, kalau ITB, ya, rektornya monyet, keluar pun pinter-pinter. Tapi kalau swasta, rektornya ganti monyet, keluar jadi monyet beneran. Saya bilang sama Dirjen Pak Joko Santoso, kenapa? ITB 1 tahun 1,5 triliun. Sarana prasarana yang sudah ada dari tahun 1920. Alumninya luar biasa nyumbangnya. Mahasiswanya sarana prasarannya baik. Dosennya lulusan luar negeri semua. Enggak kaget keluar pinter. Tapi kalau Anda swasta, ya, anak teler suruh masuk, kambing pun suruh masuk semua. Kambing jadi sarjana ekonomi semua. Itu Anda hebat itu. Anak pas-pasan jadi sarjana itu hebat itu. Luar biasa loh mendidik swasta. Sekarang bayangkan, kemarin saya ditanya sama Kompas. Kompas nulis bahwa biaya pendidikan tinggi itu swasta bertanggung jawab. Saya bilang swasta yang biayanya mahal itu tidak lebih dari 10%. Kayak Mercubuana, kayak Gunadarma itu 20 juta ke atas. Kalau tempat Anda kan ada yang 1.500.000, 2 juta. Di tempat Anda itu 15 juta jadi sarjana ekonomi. Ya, di ITB baru masuk 20 juta. Di UI baru masuk sekian puluh juta. Jadi nggak kaget. Jangan dipuja-puja lah PTN-PTN itu. Anak manja itu. Kalau dia hebat, coba rektor Unsri suruh jadi rektor Anda. Kalau nggak kencing darah, ya kan? Makanya saya ngomong di depan forum rektor itu, di depan presiden saya bilang, saya nggak kaget kalau rektor-rektor negeri itu. Nah, ini mohon maaf Adinda. Dulu di Jawa Barat itu koordinator kopertisnya galak sekali. Saya udah kritik habis-habisan. Itu waktu zaman saya jadi ketua Aptisi Jawa Barat 15 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu. Kalau ke swasta luar biasa. Karena dia mantan rektor Unpad. Saya bilang sama Kang Maman, Kang, Anda nggak pernah jadi rektor swasta, saya bilang gitu. Enggak, kalau jadi rektor swasta pasti maju. Oke, kita sepakat. Untag pemilihan saya panggil yayasannya, udah. Ini koordinator kopertis kan udah habis, suruh jadi rektornya Untag. Anda tahu nggak? 1 tahun pertama, 1 tahun kedua, nyungsep terus. Padahal di Unpad itu dia kapal keruk, ngambil banyak sekali. Nggak bisa, saya bilang, sebelum beliau meninggal, di rumah sakit, dia pegang saya, dalam bahasa Sunda, Yi, bener apa yang kamu ngomong? Saya dulu jadi pejabat sombong, ternyata jadi rektor swasta, berat sekali. Mikirin, dulu saya dari Unpad apa saja datang, uang datang. Begitu jadi rektor swasta, sudah. Bahasa Sundanya nonggeng itu apa? Ya sudah. Dia 2 periode nggak dapat apa-apa. Terakhir mau meninggal, periode terakhir di rumah sakit ngomong sama saya minta maaf sama PTS, nanti saya umumin.
Akang minta maaf karena dulu sombong, saya bilang gitu. Pak Joko Santoso, Dirjen Dikti, Anda tahu kan kalau ke swasta kayak apa? Salahnya sendiri Anda ke swasta. Saya bilang, awas kau, selesai. Pas selesai saya kan jadi pembina yayasan di Narotama. Oke Mas, jadi wakil saya. Kalau ada masalah Mas selesaiin. Jangan deh, garuk-garuk. Kenapa? Dia biasa dapat 1 triliun lebih waktu jadi rektor ITB. Waktu jadi dirjen uangnya banyak. Tapi begitu dia jadi swasta, nonggeng-nonggeng. Suruh ngurus perguruan tinggi swasta. Nggak bisa Pak. Ya. Nah ini kita harus belajar. Nah, organisasi menyediakan pilihan karir, sistem kompetensi yang adil, kompetitif, transparan. Adanya pilihan kerja yang fleksibel, menyediakan lingkungan kerja yang nyaman. Nah, organisasi kampus itu harus mampu begini Pak Bu. Jadi menyediakan tadi, bagaimana nanti Anda bekerja. Jadi jangan disamakan. Ini jurusan komunikasi semua jadi wartawan, enggak. Ini jurusan misalnya taruhlah apa? Hukum. Semua jadi hakim, semua jadi jaksa, enggak. Ada yang sekolah hukum karena apa? Karena kesel dulu bapaknya masuk penjara, dimacem-macemin sama polisi gitu. Ada gitu. Saya menemui orang, kamu ambil hukum apa? Iya Om, saya itu bapak saya itu masuk penjara gara-gara apa? Ya tadi perbatasan apa namanya hutan itu ada dengan tanah ayah saya. Terus di situ ayah saya memakai hutan itu untuk apa namanya tempat berteduh dan sebagainya. Akhirnya diperkarakan, ayah saya masuk penjara. Saya masuk, begitu saya selesai hukum saya akan cari itu orang itu. Gitu. Jadi belum tentu. Maka tadi bagaimana mengajarkan agar sumber daya manusia itu sesuai. Anda tanya satu persatu pengennya apa. Juga pimpinan para rektornya harus apa? Memperkuat komunikasi dengan dosen, pegawai, menjadi role model. Rektor modelnya yang bagus. Ini Adinda Firman bagus itu model bajunya. Tapi dekannya ada pakai gitu nggak? Nggak ada. Oh dosennya banyak gitu. Pasti akan niru. Jadi role model. Ya. Mendukung perkembangan karir dosennya juga, memberikan arahan yang jelas, memberikan apresiasi kepada dosen pegawai. Nah, mohon maaf teman-teman, Bapak Ibu sekalian, sekarang proses penggajian bukan kayak dulu. Dosen ngajar 10 kelas, dihitungnya kelasnya kan? Sekarang sudah tidak. Karena Anda ngajar itu sekali. Betul ya? Ngajar sekali bisa bareng-bareng dengan Zoom, tapi tanya jawabnya nanti bisa per kelas agar kecil-kecil. Nanti hitungannya itu per kepala. Berbeda dengan dulu, sekarang per kepala. Nah, bagaimana pengelolaan sumber dayanya? Merekrut dan mengidentifikasi potensi talentnya. Ya, jadi dosennya talentnya kayak apa? Jangan semuanya sama tadi. Justru syaratnya Dikti, syaratnya Ban PT paradok dengan syaratnya talentnya industri. Industri pengen pengetahuannya bervariatif. Kemudian membangun keterampilan dosen tadi, menyusun program pengembangan dosen, memberikan informasi yang karir yang jelas, dan untuk dosen khususnya, ini kan arahan strategiknya, ini responsif terbuka terhadap perubahan, inovatif, selalu berusaha mengembangkan, memberikan kontribusi. Hasilnya, konsumennya mahasiswa nilainya yang didapat sesuai dengan keinginan kita. Ini harapannya, kalau kita ingin sumber daya manusia kita berkualitas. Jadi, judul ini enak ditulis, tidak enak dilakukan. Karena perubahannya itu dari diri kita. Jangan seperti Bapak Ibu cita-cita luhur ingin merubah dunia. Ternyata merubah dunia itu susah. Akhirnya Anda mengurangi visinya, merubah negara. Itu pun susah. Akhirnya Anda kurangi merubah provinsi. Itu pun susah. Merubah kota kelahiran Anda, Palembang misalnya, Pangkal Pinang, itu pun susah. Merubah kecamatan, susah. Merubah desa, susah. Merubah keluarga aja susah. Anaknya pengen ke sana. Yang penting merubah diri sendiri. Kalau kita merubah diri sendiri, akan menjadi apa? Menjadi sorotan yang baik dan meniru untuk kebaikan bersama. Jadi saya kembalikan bahwa digital transformation tadi, kalau kita bicara tentang transformasi sumber daya manusia, berarti kita harus punya enterprise arsitektur. Jadi punya rancangan. Haknya Bapak Ibu sekalian bagaimana merancang terutama kurikulum. Sudahlah Bapak Ibu pulang dari sini, rubah kurikulum. Rubah kurikulum. Tidak boleh
program studi tidak mengajarkan digital. Tidak boleh mata kuliah nyerempet-nyerempet tentang digital, tidak boleh. Sudah itu tidak boleh. Caranya apa? Enterprise arsitektur. Ini karena slide-nya banyak jadi harus lewat-lewat. Nah, ini misalnya kayak beginilah. Ini ada perencanaannya. Ini hanya contoh saja. Kemudian ini sebagai tantangan kita. Ini sekarang kondisinya Bapak sekalian ya. Ini baby boomers, ini saya yang usia yang lahir tahun 60-an itu 86. Generasi X-nya itu 32, generasi Y-nya 43%, generasi Z-nya itu 16-57. Ini generasi yang akan males ke kampus. Jadi tolong manfaatkan hibah yang diberikan oleh Aptisi untuk digitalisasi, karena gratis. Ya. Nah, jumlah mahasiswa kita per 1 Desember tahun 20 sebesar 8,51 juta. Ini per tahun 2020. Sekarang ya lebih. Ya. Nah, nanti ini akan bergeser. Sekarang kan yang banyak kuliah di sini, Gen Y, sekarang sebagian di sini. Nanti akan bergeser ke sini. Artinya konsumen Anda, artinya mahasiswa Anda adalah generasi-generasi yang sangat digital. Maka yang pertama dirubah adalah pengetahuan rektornya, pimpinannya, agar nanti memilih dosen yang paham tentang digital. Nah, inilah karakter pemimpin yang dibutuhkan dalam menghadapi generasi milenial dan generasi Z. Di mana digital mindset-nya harus tinggi, memanfaatkan teknologi dalam rangka aktivitas dan efisiensi semua pekerjaan. Ya. Kemudian observer dan aktivitas extendernya, kedekatan dengan milenial, ya, senial, Gen Z dan Z secara langsung maupun melalui media sosial. Jadi hubungannya itu baik. Jadi harus ada namanya WA group kelas. Ya, mententir di kelas. Itu harus ada. Kalau tidak ya repot Anda, ya. Ya. Nah, Angel tadi cepat beradaptasi, ya. Mohon maaf Bapak sekalian, Anda nggak boleh keras-keras lagi sama mahasiswa. Marah-marah, bentak-bentak. Sudahlah, besok lusa ditinggalin. Ya. Karena nanti dosen tinggal 30%. Ya. Mereka mencari dengan adaptif. Siapa? Yaitu dengan artificial intelligence, nanti ada rekaman. Ya. Setiap ngajar, nanti dia tidak ikut kuliah, kemudian dia download, kemudian dia belajar. Nanti yang jawab adalah artificial intelligence. Nah, konsep di Edufacta lagi mengarah ke sana. Ya. Inklusif. Tidak berperan sebagai seorang bos, namun dapat berperan sebagai leader, mentor, dan teman. Ini Bapak Ibu tolong cepat-cepat dosen-dosen yang kayak begini, yang sok bos, suka marah-marah, berhentikan. Itu udah ngurangin mahasiswa. Ya, sudah sulit cari mahasiswa, udah bentak-bentak, marah-marah gitu. Dan berhave to difference. Berani untuk berinovasi baik dalam berpikir, membuat kebijakan maupun penampilan. Tolong Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau di sana ada ilmu informatik, ya silakan, itu untuk pengetahuan apa, ini untuk apa. Jadi saya ingat di tahun 80-an waktu saya belajar di Prancis itu, ada tahun itu ya Pak Bu, ada informatik spesialisasi itu untuk, mohon maaf, anggur. Ya, di Layang University di Prancis. Tahun 80 Pak. Jadi mereka sudah menspesialisasi. Kalau Bapak Ibu, kebidanan semua untuk manusia. Kenapa Anda tidak kebidanan khusus untuk harimau? Pasti laris itu. Misalnya gitu. Bapak Ibu yang saya hormati, nah, ini kira-kira modelnya semacam ini. Lampunya dimatiin tolong. Minta waktu 2,5 menit Bapak Ibu sekalian. Ini pembelajaran yang akan datang. Ke atas lagi. Oke, saya akan menjelaskan jadi teknologi ke depan tentang hyper fleksibel namanya. Pembelajaran itu modelnya ada 3 ya. Tatap muka, kemudian berbasis PJJ, dan yang ketiga on dan off. Ya. Ini yang nanti berbasis ya, artificial intelligence. Nah, ini yang akan menjadi berubah konsep
pendidikan masa depan. Jadi sekarang kita dengan konsep ini karena kondisi COVID, tetapi nanti yang tatap muka akan menjadi sedikit waktu, ya, waktunya sedikit. Ini hanya kegiatan sosial saja dan praktek. Nah, kenapa? Karena tatap muka atau kampus berbasis tembok, berbasis tembok akan hilang atau minimal berkurang. Nah, lahir konsep kampus berbasis masif, online, open source, dan course. Nah, inilah yang akan menjadi ciri utama konsep pendidikan masa depan. Nah, yang on-off artinya dia bisa dalam kondisi yang bersama, kualitasnya sama, ya, dari tiga-tiganya. Kualitasnya sama. Kenapa kualitas sama? Dengan konsep on dan off. Pada saat mahasiswa, ini konsepnya, mahasiswa itu nanti misalnya pada saat jam yang sama dia lagi akad nikah, nanti dia bisa download pelajaran yang misalnya jam 10.00 PIB nanti malam dia bisa download semua, atau 24 jam dia bisa lakukan, dan 7 hari dia bisa mendengarkan yang jawab nah, inilah konsep pendidikan masa depan. Tentu pendidikan sekarang ini masih konsepnya tetap muka. Nah, ini akan mendisrupt konsep hybrid ini, akan mendisrupt peraturan-peraturan, ya. Jadi peraturan pemerintah semua akan berubah. Misalnya akreditasi berubah, tidak ada lagi tatap muka dengan ruang, misalnya juga kampus harus punya perpustakaan dan sebagainya, karena dengan masuk online open source course ini mereka bisa mengambil ini nanti dia bisa mengambil 144 SKS dari berbagai daerah. Jadi dengan proses mau sini semua mahasiswa akan bisa pernah belajar di berbagai kampus, dan dia bisa mendapat degree atau sarjana dari sekian banyak yang diambil di perguruan tinggi yang pilih. Jadi nanti misalnya sekarang di beberapa negara maju perguruan tingginya ada, misalnya di Amerika boleh sampai 5 perguruan tinggi ambil mana yang jadi dengan hiper fleksibel, ya, singkatannya hiper fleksibel. Ini yang menjadi fleksibel itu. Jadi pada saat yang bersamaan mereka bisa ketemu dosen, ini bersifat manual atau klasikal, tapi teman-teman yang tidak bisa datang di kelas bersama dosen, dia bertemu di sini di online. Tetapi teman-teman yang waktunya nggak ada atau hari itu harus bekerja, dia bisa bermain di sini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, dan ini menjadi inspirasi buat semua bagi ini. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini segera akan dilakukan dengan teknologi Edufacta. Saya bekerja sama dengan Korea akan membuat kerangka artificial intelligence. Jadi Bapak Ibu boleh nanti merekam, ya. Kalau mahasiswa tanya ini, jawabannya ini. Kalau mahasiswa ini tanya ini. Jadi nanti dia yang hari itu bekerja atau akad nikah download, kemudian tanya, Pak, bagaimana kalau ini? Nanti dijawab. Seperti Siri, kalau Anda punya HP Siri, ya.
ya, HP apa namanya, iPhone, atau misalnya Anda tanya ke Google Search Engine, itu kita lagi siapkan. Maka tolong Bapak Ibu pakai saja Edufacta, itu sudah gratis. Jadi kami membuat di tepuk tangannya nanti. Saya buat di Narotama itu habis 5 miliar, tapi lebih buruk daripada yang kami bangun bersama Edufacta. Ya. Ini Adinda Firman udah pakai ya di apa namanya? Prof, waktunya 10 menit lagi. Waktu 10 menit. Waduh, ini slide-nya baru 20 ini. Ini ada 150 slide. Tapi nggak apa-apa, saya percepat saja. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi tolong kampus Anda ini harus berubah. Saya sering ulang-ulang, ya, bahwa kenapa? Masih ingat ya, tahun yang lalu kita di Lampung. Masih ingat ya? Saya bilang satu-satunya dirjen, saya bilang sama Mas Nizam, ini satu-satunya dirjen yang belum pernah saya marahin. Masih ingat nggak? Saya ngomong gitu. Karena Pak Dirjen itu baiknya bukan main. Pak Nizam itu dirjen yang luar biasa. Datang ke rumah, diskusi panjang lebar. Mau ada itu diskusi sama saya. Itu luar biasa. Jadi saya itu, Anda minta demo saya itu karena lihat beliau. Kalau lihat menteri pengennya dari kemarin demo terus saya juga. Sama dengan Anda. Tapi karena beliau orangnya baik. Nah, nanti juga Adinda Ishak tolong ini, karena Anda itu setiap tahun akan dinilai mereka. Dan itu saya biasa laporkan ke menteri. Jadi setiap kepala L2 Dikti itu dinilai oleh perguruan tinggi. Seperti Anda kan suka saya sebarin kuesioner. Itu menilai kinerja. Oleh karenanya saya minta L2 Dikti sama Aptisi rapat kerja bersama, menyusun program bersama. Seperti kemarin. Jangan seperti bos Anda yang kemarin akhirnya di demo suruh turun. Datang ke saya 3 kali. Ya tapi karena Anda nggak pengen lagi. Akhirnya saya bilang sama Pak Menteri, sudahlah, Pak Selamat wassalam Anda terlalu banyak yang komplain. Insya Allah muda dan bercahaya, mudah-mudahan kita doakan bisa bergaul bersama. Mohon maaf karena memang saya tukang kritik, kalau nggak ngeritik di Indonesia kan kalau nggak dikritik nggak rubah-rubah gitu. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, ini old school. Saya pernah cerita di sini Bluebird. Taksi kita ada 195 di 15 tahun yang lalu. Sekarang tinggal 15. Dari 15 penguasaan Bluebird itu 67%. Tapi Bluebird pun nafasnya tersengal-sengal. Dia sok seperti Nokia. Pada saat orang main Symbian dia masih gagah. Seperti juga BlackBerry. Anda kan gagah dulu, kalau set duduk langsung keluarkan. Berapa nomor BB-nya? Dulu kalau nggak ngomong nomor BB, wah pasti nggak orang keren. Sekarang ada nggak orang? Ada, pasti nenek-nenek itu. Udah nggak kepake BB-nya, udah bau badan. Nah Bapak Ibu sekalian, cerita Bluebird ini Pak Joko, namanya Pak Joko Santoso, kayak Dirjen Dikti, pemiliknya. Beliau itu nggak mau bertekuk lutut sama Nadiem. Nyatanya sekarang dia mau kerjasama. Nadiem itu modalnya nggak lebih dari 1 miliar Bapak sekalian, membuat softwarenya. Tapi valuasinya melebihi Garuda yang usianya 45 tahun, Garuda hanya 40 triliun, Nadiem 3 kali lipatnya 120 triliun. Itu nilai valuasinya. Ini karena dia sekolahnya bukan di kampus kita gitu. Ya. Kalau di kampus Anda, Nadiem juga kayak Anda juga gitu. Ya. Dia belajar di Amerika, dia sini ada mestinya Uber. Dia belajar sama Uber. Dia merekayasa sistemnya Uber. Nadiem itu bukan lulusan IT loh. Nadiem itu lulusan hubungan internasional. Nggak bisa di IT. Wong buktinya kementerian kita IT-nya nggak rubah-rubah sama Nadiem. Kalau dia jadi tukang gojek lebih pinter. Nah, gitu. Nah Bapak Ibu, kita acungkan jempol Nadiem ini. Karena apa? Dia tidak mau belajar sama Pak Joko. Kalau dia belajar sama Pak Joko apa? Nadiem, beli tanah sekian hektar, beli mobil sekian banyak, harus BPJS, supirnya harus begini, adus repair dan ganti ban dan lain sebagainya. Nggak pernah. Kita sukarela jual sapi, beli motor, jadi supir Gojek 5% kasihkan ke Nadiem. Kita jual sawah, beli mobil, jadi supir Grab 5% kasihkan ke Nadiem, kita sukarela. Nah ini, kampus-kampus Anda itu harus menghasilkan new school. Kenapa? Karena meng-create
artificial intelligence, machine learning, deep learning, ya, semuanya digunakan. Akhirnya kita akan ke depan, kampus kita harus melakukan dengan metaverse. Nah ini yang harus kita belajari. Hotel seperti Novotel bertekuk lutut sama Traveloka, tiket.com. Ya. Bayangkan, pesawat tadi saya pakai Garuda, dari NTT ke Jakarta cuma 15 orang. Ya rugi Garuda. Sudah dikorup, penumpangnya sedikit. Garuda punya pesawat hanya berapa? Hanya 34 sekarang. Berapa layan? 230. Ya. Itu kalau dikompetisikan. Sama kalau negeri sama swasta dikompetisikan, ya. Unsri juga sama, sepi. ITB juga sepi, UI sepi. Karena apa dikasih duit? Coba kasih duit sama-sama. Sama-sama 1 triliun kayak UI. Pak Julfi juga dikasih. Tapi Anda pasti istrinya nambah 3 gitu. Makanya Allah tahu gitu, Anda tidak dikasih 1 triliun gitu. Bapak Ibu dan teman-teman, mereka bertekuk lutut sama Traveloka, tiket.com. Semua maskapai apapun beli ke sana. Bayangkan. Dan sekarang Pak, permainan untuk luar negeri luar biasa. Ya, kemarin saya membimbing umroh, ada sekitar 43, ketinggalan 7. Hari Minggu kemarin kami beli 8 juta, pas hari H udah habis. Harganya berapa? 14 juta. Wah, itu penaiknya. Siapa yang mainin? Ya mereka harus beli ke sini Pak. Jadi bertekuk lutut. Ini buatnya gampang. Matahari, pemiliknya sok jago, ngelawan Tuhan. Dia matahari banyak, dia setiap provinsi bikin matahari. Sekarang kualat ya. Sama siapa? Sama Traveloka, Shopee, Bukalapak. Matahari tinggal berapa? Tinggal 32%. Sudah pada tutup. Apalagi? Carrefour juga sama, sudah tinggal 42%. Siapa? Karena Anda sudah belajarnya ke Shopee, Bukalapak, inilah New School, ini kampus-kampus Anda. Kenapa? Karena ini sumber daya manusia berkualitas sudah mulai menerapkan konsep ini. Kampus tembok nanti tutup, kampus cloud terbuka. Uang nggak ada, pegawai negeri, pegawai bank nggak ada. Jangan pernah Anda ingin cari istri kedua orang bank. Karena penganggur nanti. Ya. 15 tahun terakhir, ya, karyawan perbankan seluruh dunia berkurang hingga tinggal 15%. Diperkirakan di tahun 2035 mereka hanya tinggal 5% dengan adanya cryptocurrency. Apa efeknya? 43 program studi perbankan ditahlilin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tutup. Apa efeknya? Ada Traveloka, tiket.com, 34 program studi perjalanan wisata tutup semua. Karena apa? Dulu ngatur tiket kemana-kemana, Anda sekarang perjalanan. Saya tadi perjalanan sudah pakai Traveloka, Pak Absor ngatur, beres sampai sini pas. Pas waktu makan, dia aturnya pinter, pas waktu makan saya. Ya. Nah ini juga Bapak sekalian, uang kartal. Ini yang nyesekin dada itu ini, akreditasi. Lam-lam kita itu kampungan bener gitu. Semua harus visit, bayarnya mahal, 53. Yang lebih celakanya lagi, kesehatan 75, kedokteran 110. Kenapa? Karena mereka harus datang. Saya 3 kali diundang Ban PT, saya ngotot ngomong keras. Terakhir semua orang Ban datang, semua lam datang. Mungkin Anda lihat di di YouTube. Saya ngomong keras sekali sama Dirjen sama Direktur, Lukman itu. Nah itu karena omongan Lukman, Pak nggak apa-apa kalau mau demo. Nah ya, omongannya Lukman kemarin. Ya akhirnya Pak Marzuki Ali, Pak Ketua, Lukman nantang, suruh demo. Ya terserah Anda, saya bilang gitu. Pak Marzuki Ali, demo gitu ya sudah. Itu gara-gara si Lukman itu, Direktur. Dan nantang katanya. Boleh kalau mau itu nggak apa-apa, kabarin juga kami di demo katanya. Itu anak muda ini aduh macam-macam juga. Nah apa yang saya kritik Ban PT, dia mesti datang. Anda tahu nggak? Pak Nasir itu ngeluarin 200 sampai 500 miliar untuk PTN agar masuk World Class University, WCU, WC umum.
Apa yang terjadi? Nggak ada itu kampus kita yang 100 besar. Nggak ada. Pertanyaannya, Anda juga di ranking oleh Webometric, Anda oleh Yotong, Anda di ranking juga oleh 4ICU, Anda di ranking oleh World Class. Pernah nggak namu datang ke tempat Anda? Nggak ada tuh. Saya ngomong sama Mas Nasir, kemarin saya ngomong sama Nadim, di depan Dirjen, di depan semua LAM, Anda mungkin dengar. Mereka itu nggak pernah datang, tetapi kenapa Menteri Presiden agar nuncurin dana ratusan miliar ke PTN, dan PTN kita tidak ada yang 100 besar. Nggak pernah datang, tapi dia meranking karena apa? Nih, cerdas. Kalau lawannya cerdas, apa? Kalau lawannya cerdas apa? Blow on, apa itu? Berarti Ban PT sama LAM blow on kata dia. Loh, kalau dia cerdas, nggak usah datang menilai. Saya bilang sama Mas Nizam, upload saja semua pekerjaan PTS, PTN, upload semua pekerjaan, kita nilai, silakan. You mau nilai apa? Nggak usah ngeluarin dana besar-besaran, karena sumbunya pendek, ujung-ujungnya duit, cari duit doang. Jadi kita demo itu dalam rangka agar dia paham. Jangan ngabisin uang. Anda tahu berapa? Kurang lebih 4,87 triliun per 5 tahun. Kalau Anda bayar. Uang dari mana? Swasta. Sudah nggak pernah dibantu, harus bayar. Dan Nadiem mengatakan akreditasi tidak menunjukkan kualitas. Slide saya ada nanti, saya lihatin. Itu menterinya ngomong begitu. Hari pertama dia diangkat, Anda kan tahu, baca ya, di Kompas saya, salah Jokowi milih Nadiem. 2 hari berikutnya dia undang saya, 5 hari ketemu, saya ceritain sama Nadiem. Nah kenapa? Ini yang manual, pejabat sulit diberikan masukan, pejabatnya siap menerima masukan. Ini kalau Anda Juskul. Nah, Ban PT ini kan sulit menerima masukan, LAM sulit, pejabatnya arogan, kebijakannya tidak memotret perkembangan realitas dibutuhkan di dunia. Organisasinya lambat dan sulit berubah. Kecenderungan tidak memanfaatkan teknologi. Nah, Ban PT, LAM PT harus begini. Pejabatnya siap menerima masukan, pejabatnya humanis. Ini udah saya presentasikan ke Ban PT, LAM PT kemarin. Ya, mudah-mudahan tersinggung. Memanfaatkan ICT teknologi terkini, ya, blockchain dan lain sebagainya. Bapak Ibu, ini dasarnya. Saya kira Bapak Ibu udah tahu kenapa kita perlu. Karena ekosistem wajah kegiatan ekonomi kita sudah berubah sebuah, ya. Terutama Anda sudah bicara tentang education tadi, ya. Waktunya tinggal 2 menit, Prof. Waduh, 2 menit ini 2 menit nih pas ini. Oke, saya lewat saja deh, biar ini omongannya Nadiem. Oke, saya ide aja deh, balik ini. Saya kesini dulu sebentar. Slide-nya saya, oh, slide-nya di situ. Ya udah, oke, gini aja deh. Karena 2 menit ya. Slide ini, oke, ini terakhir deh, slide ini, style ini. Karena sudah berbeda, kita membutuhkan sinergi. Aptisi, L2 Dikti, Bapak Ibu sekalian butuh sinergi. Jadi bisnisnya Manau, kegiatan zaman sekarang itu berubah. Kalau Bapak Ibu tidak bersinergi, kita bisa kuat. Ya. Slide ini menunjukkan bahwa perubahan organisasi bisnis itu sudah harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang. Oke, nggak apa-apa karena waktu habis. Ini aja terakhir 2 menit. Lampunya ya, mohon maaf. Bisnis zaman bisnis ala milenial memang beda dengan bisnis ala zaman kolonial generasi X. Saya ini generasi X. Bisnis saya faktanya saat ini ditabrak-tabrak oleh pebisnis milenial, pejabat negara, dan negara Indonesia saat ini regulasinya ala kolonial, pusing dan sakit kepala dibuat oleh pebisnis milenial. Dan kita tahu hingga saat ini regulasi pemerintah sangat tidak lincah, sangat generasi baby boomer, sangat generasi kolonial, bahkan tidak kenal apapun dengan perkembangan bisnis kaum milenial, anak-anak sekarang. Jadi kembali ke produk, kaum kolonial generasi X, produknya masih
masih berkutat di tingginya biaya emosional benefit dan tingginya biaya mutu demi fungsional benefit yang tinggi juga. Sama generasi milenial, bisnis kami digubrak uyah kayak padi, gabah, beras di dalam tampah. Diacak-acak. Bayangkan, Garuda Indonesia punya fungsional benefit yang tinggi, punya emosional benefit yang tinggi, layanan bintang 5 di udara, dan tentunya konsumen bayar mahal demi mendapatkan dua benefit tersebut. Sama bisnis milenial, bisa loh emosional benefitnya tinggi, fungsional benefitnya tinggi, harga murah. Bingung gak tuh? Inilah bisnis kaum milenial, bisnis digital, gak punya aset bisnis. Karena itu kosnya murah. Gojek bisa, Gojek itu gak punya motor, gak punya supir ojek, gak bayar BPJS, gak bayar bensin, gak bayar servis motor atau servis mobil, gak bayar BPKB, gak bayar STNK, gak bayar yang aneh-aneh aja. Karena gak punya aset, ya jadi aja biayanya turun sangat jauh. Naik ojol motor atau mobil sekarang menjadi tren. Anda bergengsi malah kalau naik ojol. Emosional benefitnya dapat, fungsional benefitnya dapat, dan low cost itu gendeng. Valuasi perusahaan Garuda nggak lebih itu nilainya 40 triliun, Gojek 3 kali nilai Garuda, lebih dari 120 triliun. Gojek 9 tahun dibangun, Garuda lebih dari 40 tahun. Inilah bisnis beda generasi yang didisruptnya costnya, namun produk tetap tinggi emosi benefitnya dan fungsional benefit. Sudah mulai paham kunci sukses itu di produk yang EB emosional benefitnya dan FB fungsional benefitnya tinggi. Low cost, konsumen beli karena tidak pelihara aset dan menggunting mata rantai produksi. Dan ternyata sekali lagi ada satu lagi benefit yang hanya ada di Indonesia, tidak ada di belahan dunia manapun. Dan kalau Anda berhasil mengkombinasikan benefit yang ini, produk Anda akan menjadi terdepan dalam periode mulai tahun ini hingga akhir zaman. Lebay pernyataan saya, tapi memang ada benefit satu lagi yang menjadi kunci penting produk Anda. Apa itu? Apa itu? Yaitu research sharing. Jadi Bapak Ibu sekalian, Anda tidak akan kuat, maka saya nitip mata kuliah Anda, program studi apa saja, fakultas dan program studi apa saja harus ada yang disebut dengan mata kuliah networking. Saya nitip ya, tolong rubah kurikulum Anda buat mata kuliah networking. Networking itu nanti misalnya Anda di bagian hukum, program studi hukum, maka cari 50 ahli hukum yang terbaik. Kalau pengen jadi ahli hukum, kalau dia pengen jadi notaris, ya cari notaris terbaik, wawancarai, kemudian pelajari. Kalau Anda di program studi keperawatan, cari ya perawat yang membangun rumah sakit, cari bidan yang hebat, buat networking semacam itu. Begitu lulus dia hebat. Nah, khususnya terakhir, tolong Bapak Ibu sekalian kita doakan Adinda Ishak ini menjadi leader Anda di wilayah Bangka Belitung, Lampung, Bengkulu, dan Palembang. Tolong berkiblat ke beliau, sama ini adik-adik saya ini, sama kakak saya ini, nanti harus berkomunikasi. Karena kolaborasi ini penting sekali. Ini zamannya kolaborasi. Mata kuliah Anda yang program studi hukum harus belajar ekonomi. Yang pelajaran ekonomi harus belajar psikologi. Yang belajar psikologi harus belajar pelajaran-pelajaran yang lain. Sehingga dia akan holistik. Saya kira itu saja, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf karena waktunya memang terbatas gitu ya. Jadi kalau ngutip kata-kata filosof itu ada Thales namanya, itu hidupnya 250 sebelum Masehi. Ditanya apa yang paling bijaksana, jawabannya waktu. Nah, karena dia bisa menyelesaikan segala problem gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya problem, ya kadang-kadang waktu yang menyelesaikan gitu ya, seperti itu. Beri aplaus dulu kan Pak Budi sekali lagi. Selanjutnya kita masih ada waktu sedikit sebenarnya. Jadi saya lihat Bapak Ibu pada saat Pak Budi tadi presentasi antusias kelihatannya ya. Jadi mungkin kita ada waktu sekitar 20 menit gitu ya untuk bisa berdiskusi ya dengan narasumber kita. Untuk sesi pertama ini mungkin saya berikan kesempatan untuk 3 penanya gitu ya, yang ingin bertanya atau ingin berdiskusi gitu ya. Setidaknya bisa syukur-syukur bisa menjadi rekomendasi pada rapim kita pada hari ini gitu ya. Silakan, ada yang ingin bertanya? Silakan Bapak Ibu sekalian. Ya, satu Pak Hendri, kemudian Ibu yang di belakang, 2 sebelah sini ada yang ingin bertanya? 1, 2. Oke, baru 2 dulu ya, silakan.
Dari Stikes Citra Delima, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Selamat sore Pak Aktisi Pusat, Pak Prof Budi Jatmiko. Kalau kita napati jelas Pak, bahwa sampai saat ini Republik ini berhutang kepada PTS. Karena kalau kita lihat sebagian besar PTS yang jumlahnya demikian besar ini menyumbang APK kita saat ini. Sementara PTN yang demikian masih berapa? Tentu saja ini terbantukan dengan adanya PTS. Nah, mestinya kalau kita lihat dari pergerakan kebangsaan dulu, bahwa sekolah-sekolah swasta ini lebih dulu ada dibandingkan sekolah negeri, karena memang pada saat itu kita belum merdeka. Tentunya sampai saat ini pun hal ini terus berlanjut. Tentunya pemerintah dalam hal ini harus memberikan perhatian apresiasi besar kepada PTS. Jangan justru mematikan PTS dengan kebijakan-kebijakan, misalnya ada membuka prodi yang sudah moratorium, PTN bisa kemudian dalam waktu singkat bisa prodi itu diselesaikan ataupun bisa operasional. Sementara PTS lambat baru keluar. Nah, mestinya tak ada lagi hal seperti ini, karena peran PTS ini untuk meningkatkan APK itu cukup besar dibandingkan dengan negara ASEAN lain. Kita APK kita masih rendah. Ternyata apalagi kalau PTS ini banyak yang mati suri atau mati yang lain. Nah, tentu saja ini akan merugikan negara Republik ini, APK-nya makin rendah. Mungkin dalam hal ini perlu perhatian serius dari pemerintah untuk PTS. Jangan ada lagi dikotomi antara PTN dan PTS. Mungkin kalau subsidi pemerintah terhadap PTN ada, demikian juga untuk PTS. Apalagi kalau ditinjau bahwa banyak PTS ini jumlah mahasiswanya di bawah 1000 dengan prodi-prodi tertentu, yang tiba-tiba muncul pula prodi yang sama dari PTN. Akibatnya akan kolaps bisa saja PTS tersebut. Mungkin dalam kesempatan nanti Pak, kalau bisa bertemu dengan pimpinan-pimpinan tinggi kita perlu mengingatkan historis ini, karena jangan sampai terjadi nanti justru setelah merdeka banyaknya PTN yang membunuh PTS, mematikan PTS dengan alasan untuk mensejahterakan dosen-dosen PTN, tetapi dosen-dosen PTS justru susah karena mahasiswa semakin hari semakin menurun. Apalagi dengan banyaknya dibuka mandiri, kelas mandiri dan seterusnya, yang sebenarnya di zaman dulu tidak ada kelas mandiri itu. Waktu kita kuliah dulu nampaknya PTN tidak pernah membuka kelas mandiri. Nah, mungkin kebijakan yang bisa diambil memperbesar kapasitas PTN dengan sistem apa sekarang SBM PTN atau apa yang membuka kapasitasnya lebih banyak lagi. Jadi tidak perlu lagi mandiri sebenarnya. Sekali tes, terimalah sebanyaknya. Nah, baru kemudian setelah itu berhenti, PTS mungkin mendapatkan yang KW1, 2, KW3, KW4. Nah, kalau dia masih terus menerima dengan kelas-kelas atau apapun namanya itu, sampai kapan artinya PTS akan menerima lagi mahasiswa? Tentu yang mungkin KW2, KW3 pun tidak dapat, karena sudah diambil oleh kelas-kelas mandiri tadi, dan tidak tanggung-tanggung berapa kelas mereka terima. Nah, inilah, jadi mungkin harus dihentikan kebijakan ini, tidak perlu lagi berpanjang-panjang penerimaan, stop di bulan berapa misalnya, selebihnya untuk PTS, atau berlakukan PTN dan PTS itu sama. Nah, sehingga mereka bisa hidup berdampingan secara damai, dan kemudian juga akan memberikan kesejahteraan yang sama kepada dosen-dosen PTS. Nah, kemudian itu satu. Yang kedua, memang ada diversifikasi ataupun ada perbedaan antara satu daerah dengan yang daerah yang lain.
Tidak bisa disamakan karena memang daerah yang tertinggal misalnya dengan daerah yang di Jawa atau daerah-daerah yang maju ini berbeda. Apapun itu pasti berbeda. Mungkin tidak perlu harus dibedakan bahwa antara daerah-daerah itu dengan daerah yang lain dan perlakuannya jangan disamakan. Demikian juga sumber daya manusia yang ada di daerah-daerah itu mungkin berbeda, baik secara jumlahnya, kuantitas maupun kualitas yang ada di daerah-daerah DTPK, daerah terluar, kepulauan dan perbatasan. Nah tentu harus dibedakan dengan daerah-daerah di Jawa ataupun daerah-daerah Sumatera yang lain. Nah untuk itu memang kebijakan akreditasi yang sering saya bicarakan kemarin tidak akan bisa sama, secara umum disamakan. Pasti berbeda. Nah, itu ada penilaian tertentu dan kemudian ada hal-hal yang memang bisa menghidupkan baik PTS yang ada di daerah-daerah tertentu. Mungkin ini saja sekedar ilustrasi dan mudah-mudahan ke depannya perjuangan untuk menyamakan PTN dan PTS tidak ada lagi dikotomi dan perlakuan pemerintah yang sama terhadap PTS. Ini bisa menjadi suatu keniscayaan atau suatu kepentingan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hendra. Kita tampung dulu Ibu yang di belakang sekalian. Namanya Bu, tolong disebutkan sama asal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Budi. Selamat datang Pak. Saya Jusmalinar Yulin Pak. Terima kasih Pak Budi. Setelah kita mendengar semua paparan Pak Budi, juga surat yang sudah dikirim Aptisi untuk Menteri DPR, Presiden tentang aspirasi yang akan kita sampaikan tanggal 27, 28, 29 Oktober ini, September, maaf. Itu bagaimana? Itu pertama Pak, karena memang menyangkut nasib dari PTS kita secara keseluruhan, terutama tentang LAM dan mandiri ya Pak ya, penerimaan mahasiswa mandiri. Selanjutnya saya sangat tertarik dan kepingin melaksanakan tentang apa yang Pak Budi sudah sampaikan, tidak menutup kemungkinan untuk kesehatan, tentang pengembangan ilmu kesehatan. Kalau tadi kita lihat kalau perbankan mungkin itu akan habis, tinggal 15% saja, pariwisata juga innalillah nanti mungkin bisa jadi. Tapi bagaimana dengan gambaran pelayanan kesehatan ke depannya? Itu juga menjadi pemikiran bagi kita. Jadi ada mata kuliah yang perlu disubstitusi, walaupun itu tidak masuk dalam kurikulum inti. Tadi Pak Budi bilang tentang networking, tentang media sosial, dan setiap aktivitas dosen itu diharapkan ada grup-grup WA yang memotivasi dan bagaimana bisa kita berkomunikasi dengan lancar terhadap peserta didik kita. Jadi berkaitan dengan itu saya dari pendidikan kesehatan, mungkin teknisnya Pak atau pakarnya dalam hal ini, networking bidang kesehatan dan media sosial bidang kesehatan, yang nantinya mereka juga punya peran dalam entrepreneur membangun pelayanan kesehatan yang lebih baik. Dan saya lihat untuk big data saja di pelayanan kesehatan itu masih rasanya masih susah Pak. Saya mempelajari juga dengan data-data pelayanan kesehatan di puskesmas maupun di rumah sakit, itu masih belum bisa kita standarisasi. Jangankan untuk standarisasi tentang kodifikasi dari penyakit, tapi dengan singkatan-singkatan saja itu masih sangat susah Pak. Sehingga setiap rumah sakit yang seharusnya pasien itu dia ada data di dalam satu rumah sakit, tapi kalau dia pindah ke rumah sakit dia sudah ada cloud-nya di Depkes, data yang disimpan di cloud di Depkes itu masih belum banyak atau masih belum bisa terakses dengan baik. Jadi itu mungkin saya ingin masukan dari Pak Budi bagaimana menyusun kurikulum itu dan
pakar yang bahkan yang benar-benar bisa dimanfaatkan untuk itu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Budi. Oke. Saya jawab yang terakhir dulu ya, Yulin ya. Jadi 2 bulan yang lalu saya diundang oleh HPTKes, Himpunan Perguruan Tinggi Kesehatan di Manado. Itu juga menyusun kurikulum kesehatan, ya, keperawatan. Jadi saya rombak kurikulumnya kesehatan, kurikulum perawat berbasis teknologi digital. Nah, ini sekedar ini saja bocorannya. Salah satunya misalnya tadi kita tahu bahwa pada saat COVID-19 kemarin banyak dikirim robot-robot dari Eropa yang untuk memberikan pelayanan kepada pasien-pasien COVID. Itu robotnya sangat murah sekali ya, sekitar 80 sampai 100 juta. Ya, kerjanya itu pakai remote untuk mengantar makanan, obat dan lain sebagainya. Robot itu hanya mengerjakan sesuatu yang bersiklus, ya, yang berulang-ulang, terus ulang-ulang. Tapi robot ini tidak bisa bicara tentang kreativitas, tapi robot juga bisa membaca dengan cermat. Misalnya di HP Siri saya ini yang iPhone 13 ini, lihat kalau muka saya kayak apa, model apa, dia bisa buka. Nah, nanti kita belajar artificial intelligence. Robot juga akan menggeser pekerjaan perawat. Bahkan perawat kalau nggak ngerti, diajarin sikap psikologi tubuh manusia, orang sakit kayak apa, ya. Kemudian orang kalau misalnya gini, dia pelajari kalau orang sakit ginjal, nyerinya daerah mana, meringisnya kayak apa, dipelajari itu. Orang darah tinggi kayak apa, itu dipelajari karena mempelajari muka. Karena kalau dia tidak pelajari, robot yang akan mengeksekusi. Oh, dia sakit apa? Hanya melihat dari gerak-gerak tubuh. Nah, maka dia harus belajar artificial intelligence. Dia harus belajar psikologi, perkembangan manusia. Nah, banyak sekali. Misalnya salah satunya, kalau perawat ya, kan perawat itu mesti jadi perawat. Tidak. Mungkin perawat dia juga ingin buka rumah sakit. Perawat juga ingin hanya mengetahui permasalahan-permasalahan tentang keperawatan. Dari perawat itu kan dibuka lagi spesialisnya. Itu yang nanti kita bongkar. Nah, dari setiap mata kuliah kita bongkar mana yang harus mempelajari tentang digital. Nah, setidaknya itu kurikulumnya, ya, mata kuliahnya itu sedikit teori, prakteknya lebih banyak. Saya kira di dunia kesehatan itu jauh lebih bagus daripada program studi non kesehatan, khususnya sosial ya. Teknik juga sudah terbiasa ya, tapi teknik yang di swasta itu banyak teorinya. Tadi saya sebentar mengisi kuliah umum di tempatnya Mas Adi ya. Oh, tempatnya Bapak ya tadi ya, Ketua Aptisi Bangka Belitung. Nah, tadi bagus sekali karena saya ngasih bahwa kurikulum MM kita itu mengadopsi dari kurikulum Amerika. MM itu Magister Manajemen, itu vokasi. Kalau di luar itu Magister Business Administration. Mestinya banyak praktek-prakteknya. Tapi kenyataannya talent dosennya tidak mumpuni. Akhirnya walaupun di Unsri, walaupun di Unpad, di UI, ya nggak ada. Praktek-prakteknya nggak ada. Nah, terakhir kemarin saya diundang di UI untuk memberikan masukan-masukan di Dr. Business Administration, di Unpad juga, saya kasih clue-cluenya gitu. Jadi berubah, satu-satu setiap mata kuliah diajarkan. Kan kita selalu yang tadi saya katakan, ngajar marketing, dia jualan pun nggak pernah. Ngajar bisnis, dia nggak bisa bisnis. Ini kan masalah, ngajar SDM, perilakunya dia buruk gitu. Ini jadi masalah. Oleh karenanya, ayo nanti memang harus dibedah satu persatu kayak apa. Nantilah saya datang ke Bengkulu ya, nanti kita ngumpul bareng-bareng, nanti kita, tapi memang per mata kuliah, per program studi kita bedah bagaimana talent-talentnya itu berubah, kira-kira semacam itu. Ya, yuk ya. Oke, yang kedua, memang betul Pak, kalau kita pemerintah dalam hal ini berhutang sekali pada swasta. Ya, kalau yang ngerti, yang paham.
Tapi dari atas sampai ke bawah itu nggak paham, Pak. Tadi kan saya dapat pengaduan banyak ya dari sini. Misalnya bagaimana pengurusan yang lambat di L2 Dikti 2 gitu ya. Yang pembagian KIP-nya tidak merata, yang dekat dapat banyak, yang jauh nggak ada. Tolong ini Pak Mas Ishak itu harus diperbaiki. Jadi pembagian KIP itu saya memperjuangkan ya. Dulu kita hanya mendapatkan 3% sampai 5%. Saya ngadep Pak Jokowi akhirnya dapat 60% tahun 2020. Ya. Kemudian Pak Dirjen bilang sama saya, "Mas, akan saya tambah lagi 70% tahun 2021." Sekarang nurun. Tapi PR kita ada 2. PR pertama adalah pembagian di pusat. Di pusatnya bermasalah. Daerah tertentu banyak. Kemarin kasus misalnya Muhammadiyah Makassar ya, dapat 11.000. Kan ngaco itu. UKT-nya begitu. Ya. Itu informasi di media. Di Bali saya tegur itu. Pak siapa ini? Ini sebelah saya tuh. Pak Kahar. Ya WA saya. "Mas, nggak bener itu." Ya kalau nggak bener itu beritanya dibenerin. Saya bilang kalau Anda nggak bener, Anda mundur aja, saya bilang gitu. Saya tegas-tegas aja gitu. Karena rakyat saya ini bermasalah juga. Jadi adil lah gitu. Termasuk L2 Dikti. Ya saya tanya Absor tadi, kamu dapat nggak dapat gitu. Nah kalau L2 Dikti paham, pemerintah dapat, kalau memahami konsep Islam, yang disumbang itu perguruan tinggi yang kecil. 8 asnaf. Loh kalau pemerintahnya mohon maaf, ininya jongkok. Yang dekat kasih banyak. Perguruan tinggi besar dikasih banyak. Orang kaya dikasih banyak yang nggak ada apa-apanya. Tapi kalau perguruan tinggi kecil, saya tanya Ketua Aptisi Bangka Belitung cuma 8. Ya Pak ya? 13 naik ya. Kemarin 8. Nah ini mestinya tolonglah L2 Dikti, nanti yang bagi siapa Pak? Tolong ditegur itu. Itu yang kecil-kecil seharusnya dikasih. Ya pokoknya mekanismenya apa itu harus pelajari, yang namanya 8 asnaf itu harus dipenuhi. Tidak bisa orang yang kecil malah tidak diperhatikan. Nah ini tolong menjadi perhatian. Memang pemerintah itu berhutang kepada swasta. Ya. Kenapa? APK kita oleh swasta. Ya. Pendidikan adalah kewajiban. Kewajiban siapa? Kewajiban pemerintah. Bapak Ibu ini memberikan perhatian pada pemerintah. Tadi saya katakan baru 8% kita. Ya. Kemarin kita rapat dengan DPR. DPR katanya ingin mengusahakan agar KIP dinaikkan. Ya. Saya minta kemarin, saya bersurat kepada Pak Presiden agar kayak kemarin. Kita dulu 3% loh. Kita 3% Pak. Baru tahun ini sampai tahun kemarin 3 tahun ini kita akan naik. Ini alhamdulillah ada kenaikan. Tapi saya ingin Bapak Ibu dan teman-teman ya, kalaupun tidak ada KIP, Bapak tetap nyumbanglah anak yatim piatu, duafa. Itu kan untuk kepentingan Bapak Ibu di yaumil akhir tadi. Ya. Mudah-mudahan pertemuan hari ini menggugah kebaikan Bapak Ibu sekalian. Ya. Karena pendidikan itu bukan bisnis untuk kepentingan pribadi-pribadi, tapi betul dijalankan secara bisnis, tapi di akhirnya bagaimana kita melahirkan anak-anak bangsa yang luar biasa hebatnya. Saya kira gitu, Mas. Terima kasih Pak Budi. Ini waktunya sepertinya sudah bagaimana? Sudah habis? Ya, ini mohon maaf Pak Budi dan teman-teman sekalian, ini waktu kita sudah habis gitu ya. Jadi kita harus menyelesaikan sesi ini.
Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk narasumber kita yang sungguh menginspirasi pada sore hari ini. Mari kita sekali lagi beri aplaus untuk Pak Budi. Daun bakung di tengah melati. Saya ucapkan, saya tutup dengan assalamualaikum dan terima kasih. Saya Husni Teja Sukmana, Rektor ISB Atmaluhur. Baik, luar biasa sekali sharing kita pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Budi Djatmiko, Ketua Umum Aptisi atas sharingnya. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih untuk moderator kita pada sesi kali ini, yaitu Bapak Husni Teja Sukmana. Kita beri aplaus sekali lagi yang meriah untuk beliau. Baik, kami persilakan kepada Bapak Budi Djatmiko dan Bapak Husni Teja Sukmana untuk kembali ke tempat, Bapak. Kami persilakan Bapak untuk kembali ke tempat, Bapak. Baik, hadirin yang kami hormati, sebelum kita memasuki acara selanjutnya, kami informasikan bahwa nanti malam pada pukul 8 malam akan ada malam apresiasi sekaligus penutupan rapat kerja kita pada hari ini. Oleh karena itu kami mohon Bapak Ibu untuk hadir di ruangan ini kembali pada pukul 7 malam ini. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sesi sharing yang akan disampaikan langsung oleh Rektor Universitas Aisyah Pringsewu, Bapak Wisnu Probo Wijayanto. Namun kami mohon Rektor Universitas Muhammadiyah Metro, Bapak Dr. Andes Jazim Ahmad dapat ikut bergabung untuk panel tanya jawab nantinya, Bapak. Pada sesi ini akan dimoderatori oleh Bapak Dr. Darul Arkum MSI. Kepada narasumber dan moderator kami persilakan untuk naik ke atas podium. Baik, kita beri aplaus yang meriah untuk narasumber kita pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Setelah terjeda 3 sesi dengan 3 pembicara, maka sesi yang sudah kita laksanakan di siang tadi kita lanjutkan pada kesempatan kali ini. Tetapi tidak kalah menariknya karena sesi ini menjadi bagian yang cukup menarik. Di sesi pertama kita sudah mendengarkan beberapa konsep regulasi, kemudian kebijakan, kemudian ada inisiatif-inisiatif yang disampaikan oleh Pak Kepala Aptisi tadi, kemudian berbagai regulasi-regulasi yang sudah disampaikan oleh beberapa praktisi, ya, dari inisiatif ataupun gagasan dari Taiwan untuk melakukan kerjasama. Nah, hari ini, ya, kesempatan ini kita akan mencoba untuk mendengarkan bagaimana praktik terbaik yang akan disampaikan oleh Bapak Wisnu Probo Wijayanto. Ya. Teori tanpa praktek itu lumpuh, tetapi praktek tanpa teori buta. Maka kita akan mencoba mendengarkan bagaimana inisiatif kemudian praktek terbaik yang akan disampaikan oleh Bapak Rektor, ya, Rektor Universitas Aisyah Pringsewu, kepada Bapak Wisnu Probo Wijayanto. Pak Rektor, kami sediakan waktunya 20 menit untuk menyampaikan presentasinya. Nanti sesi selanjutnya kita akan dengarkan, kita akan buka ruang diskusi kepada 2 rektor terbaik ini. Demikian, silahkan Pak Rektor Wisnu Probo Wijayanto, kami persilakan. Terima kasih. Mohon izin. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Lembaga Layanan Dikti Wilayah 2, Profesor Ishak Iskandar. Yang terhormat Dr. Budi Djatmiko selaku Ketua Aptisi Umum. Yang kami hormati Bapak Ibu pengurus LL Dikti Wilayah 2. Yang kami hormati juga
pengurus aptisi wilayah, serta yang kami hormati Bapak Ibu, pimpinan perguruan tinggi swasta, khususnya di wilayah 2. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan yang luar biasa ini, saya selaku Rektor Universitas Esa Pringsewu sedikit bercerita terkait dengan story institusi kami yang ini sangat masih muda, Bapak Ibu sekalian. Kami baru berusia 3 tahun seperti itu, tapi ini diberikan sebuah panggung oleh Prof. Ishak, diberikan sebuah kebahagiaan dan sebuah penghargaan tentunya untuk universitas kami untuk dapat mempresentasikan apa yang sudah diperoleh, kemudian apa yang sudah kita lakukan inisiatif inovasi, mengingat usia universitas kami yang masih tergolong sangat muda, dan juga sumber daya manusia yang ada di kami 70% ini rata-rata berusia 25 sampai dengan 35 tahun, jadi tergolong sangat muda. Baik Bapak Ibu, saya mohon izin untuk dapat mempresentasikan. Ya, ini adalah kondisi di mana perguruan tinggi kami di Universitas Esa Pringsewu, yang mana berangkatnya di tahun 2009 kami coba mendirikan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Esa Pringsewu, dan ini adalah tampilan di mana kami masih menyewa gedung seperti itu, dan bertransformasi 10 tahun berikutnya kami menjadi universitas. Dan terima kasih tentunya kepada LLDT Wilayah 2 yang sudah memberikan sebuah arahan untuk kami. Baik, di mana kondisi tahun 2009 ini Bapak Ibu sekalian bisa dilihat bahwa ya, minimnya SDM, kemudian minimnya infrastruktur dan sarana prasarana, serta minimnya pemanfaatan teknologi, dan ini benar-benar dirasakan dengan adanya SDM kami yang sangat minim. Di waktu itu di tahun 2009 sampai dengan 2014. Kemudian mahasiswa animonya juga sangat sedikit sekali. Di tahun 2009 sampai dengan 2014 menurut kami dilihat dari jumlah persentase yang tidak begitu signifikan dan sangat fluktuatif, dan beranjak kepada kondisi di tahun 2015 sampai dengan 2018 kami Universitas Esa Pringsewu, pada saat itu Stikes Esa Pringsewu, bertransformasi mencoba meningkatkan sumber daya manusia, yang mana dalam tagline di awal tadi bahwasanya sumber daya manusia ini salah satu aset bagi kami untuk meningkatkan tata kelola. Dan di tahun 2015 sampai dengan 2018 kami mencoba memberanikan diri untuk bertransformasi Dikjud, Magister, S2, kemudian bertransformasi juga dalam kegiatan ini mahasiswa meningkat animo jumlah di Universitas Esa Pringsewu. Dan pada gongnya di tahun 2019, tepatnya pada tanggal 21 Mei tahun 2019, berkat juga arahan dari Dikti dan LL Dikti bahwasanya ada skema penggabungan sekolah tinggi, dan itu kami coba lakukan, dan alhamdulillah mengingat kami di daerah Bapak Ibu sekalian di Kabupaten Pringsewu, dan ini kalau dari Bandar Lampung itu kurang lebih 45 menit ditempuh melalui darat seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kami mencoba memberanikan diri pada waktu itu untuk bertransformasi menjadi universitas, dan kami alhamdulillah di tanggal 21 Mei 2019 kami mendirikan diri, dan akhirnya dengan penggabungan penggabungan dari Stikes Esa Pringsewu, kemudian Akbid Medika Bakti Nusantara dan SIT Esa menjadi Universitas Esa Pringsewu. Dan kondisi saat ini tahun 2019 sampai dengan sekarang ini yang menjadi pembahasan dalam kegiatan di raker kita pada hari ini, dan saya diminta Prof. Ishak untuk bisa memberikan sebenarnya kalau saya berbicara di sini juga
banyak dari senior-senior kami yang tentunya saya mohon maaf kalau ini sekali lagi menggurui Bapak Ibu sekalian, tetapi saya mencoba menjelaskan kondisi di institusi kami yang mana di tahun 2019 sampai dengan sekarang, sejak berubahnya menjadi Universitas Esa Pringsewu, kami membentuk tim-tim Bapak Ibu, dalam arti tim dalam perubahan inovasi, tim IT, kebetulan di STT ilmu komputer kami sudah ada, kemudian bertransformasi juga kami mengembangkan tim sumber daya inovasi, tim promosi, kemudian peningkatan infrastruktur dan sarana prasarana yang tadi di awal yang tadi di awal kami mengontrak di sebuah sekolahan seperti itu, dan kami bertransformasi sudah memiliki gedung dan alhamdulillah luas areal 3 hektar. Jadi sudah cukup sangat signifikan perubahannya semenjak penggabungan tersebut menjadi universitas. Dan ini animo dari tahun ke tahun jumlah mahasiswa kami yang notabene rata-rata sekitar dari 999 sampai dengan 1095, kemudian naik 1400, kemudian ini karena di tahun 2022 1368, kemudian dari 3 fakultas kami bertransformasi menjadi 4 fakultas dengan 17 program studi. Dan di tahun ini alhamdulillah berkat adanya tim pengembangan dan tim percepatan ini tadi dalam pengelolaan, dalam investasi SDM kami sudah membuka S2 kebidanan, dan ini mungkin mohon maaf kalau misalkan ada kekeliruan dari kami, mungkin ini adalah salah satu di Sumbaksel ya Prof. Ishak. Jadi ini sebuah kebanggaan bagi kami seperti itu di prodi sarjana S2 kebidanan. Kemudian ditambah lagi 3 program studi yang baru, yaitu rekam medik, kemudian program studi penjaskes, dan satu lagi bahasa Inggris. Dan ini kerja keras yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Tetapi sekali lagi dengan tagline tema pada raker kali ini juga membawa jiwa muda kami Bapak Ibu sekalian. Jadi transformasi perguruan tinggi untuk mewujudkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Dan ini memang kami lakukan di institusi kami. Jadi kami berkompetitif seperti itu. Mana yang menjadi peluang lebih baik, itu kita berikan ininya. Dan ada beberapa poin juga bahwasanya reward yang didapatkan oleh tim-tim ini tadi juga kami suplai, dan ini dari badan penyelenggara dan badan pengelola. Ini sangat sinergi Bapak Ibu dalam meningkatkan kualitas institusi, tentunya universitas kami. Nah, ini tadi yang sudah kami sampaikan terkait dengan fakultas dan prodi-prodi yang sudah ada dari 4 fakultas dan 17 program studi. Kemudian ini sedikit tadi dari awal sudah banyak pembahasan terkait dengan transformasi digital ya. Tadi disampaikan juga oleh Ketua Umum Aptisi kita Bapak Budi Jatmiko bahwasanya kami mencoba Pak bahwasanya di daerah itu kami mencoba memberikan solusi. Salah satunya adalah di Dukcapil itu kita mencoba memberikan terobosan dengan pengembangan tim IT kami. Jadi ada istilahnya ada sistem aplikasi Getuk Sewu, Sewu Ati, itu yang membantu proses Dukcapil yang tadi dari tanda tangan dipersulit seperti itu, dengan adanya aplikasi ini sangat mudah, sehari langsung jadi. Dan ini terima kasih sekali Pak Jul kemudian dan tim ini sudah memberikan kontribusi yang sangat nyata untuk perubahan pada universitas kami. Kemudian dan juga ini Bapak Ibu sekalian tadi yang disampaikan di daerah yang terbaru adalah ada aplikasi kami yang bisa disumbangsikan kepada dinas sosial. Jadi ada permasalahan-permasalahan sosial di daerah, apalagi di Kabupaten Pringsewu ini kami hadirkan juga beberapa inovasi teknologi digital tentunya untuk dapat membantu. Dan ini pengembangan trial and error ini langsung juga berkolaborasi antara mahasiswa dan dosen. Jadi memang itu yang terus kita lakukan, inovasi-inovasi yang kita kembangkan. Kemudian terkait dengan permasalahan di Kabupaten Pringsewu, karena mengingat di daerah itu kondisi stunting Bapak Ibu. Jadi kita hadir juga dalam aplikasi, kita jaga hadir juga karena di awal dari Stikes atau Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan ada program studi gizi tentunya, dan di sana kita kembangkan. Dan itu terus berkelanjutan.
Kemudian salah satu kebanggaan juga tim IT kami dan juga bersama dengan Institut Dharma Jaya ya. Jadi Pak Firman terima kasih. Jadi kami juga diberikan kesempatan oleh LL Dikti untuk sebagai tim pengembang IT LL Dikti Wilayah 2. Jadi ini sebuah apresiasi kepada tim dan ini menjadi pemicu bagi kami yang muda-muda untuk berkompetisi itu tadi Bapak Ibu. Jadi memang di kampus kami yang notabene di daerah, kalau misalkan tidak kita berkompetisi, tidak berinovasi, tidak berkreasi, tentunya akan tergilas dengan perguruan tinggi swasta yang itu notabene sudah sangat besar namanya. Jadi memang salah satu strategi kami adalah kita mencobakan untuk inovasi. Jadi kalau setiap rapat gitu ya, kita kumpulkan ada beberapa tim, ada tim terkait dengan mutu, terkait dengan analisis peluang atau SWOT, masalah yang ada di daerah seperti apa yang bisa kita berikan solusi, kemudian kita rapat, kita gabungkan dengan tim IT, tim kesehatan kita. Jadi memang secara teamwork seperti itu kita lakukan 1 bulan minimal 2 kali untuk rapat koordinasi. Makanya kegiatan ini progres seperti itu. Jadi salah satu inovasi transformasi perguruan tinggi untuk mewujudkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing ini betul-betul kita rasakan di universitas karena adanya kompetisi seperti itu. Dan ini kompetisi yang bukan segmentasinya negatif Bapak Ibu sekalian, karena memang kami mencoba untuk memberanikan diri sesuai dengan slogan kami, jadi beda seperti itu ya. Brief, energik, dinamik, akuntabel. Briefnya adalah berani untuk berinovasi. Kemudian energik, dinamik, dan akuntabel. Nah, kemudian ini transformasi digital yang sudah kami hadirkan, tadi yang sudah saya jelaskan Bapak Ibu sekalian, Siakat, Simco ini di internal kami ya. Ada kurang lebih 14 sistem teknologi digital yang kita kembangkan, dan pada waktu COVID-19 tahun 2020 itu sangat dirasakan sekali manfaatnya, karena tadi yang disampaikan Pak Budi Jatmiko terkait dengan PJJ, kemudian AI, itu dengan learning management system pelangi kita bisa mencoba menawarkan bahwasanya strategi pendidikan itu bisa dilakukan secara aplikasi seperti itu, dan ini nanti bisa dikembangkan. Kemudian ya ini terkait dengan pengembangan UMKM juga. Ini sedikit saya bercerita, kemarin ada 100 lebih UMKM yang bekerja sama dengan universitas kita. Ini masih di daerah Bapak Ibu sekalian di Pringsewu, dan memang sumber daya yang ada di Pringsewu itu bukan alamnya tetapi manusianya memang. Jadi yang kita kembangkan adalah bagaimana UMKM ini bertumbuh seperti itu. Dengan adanya hadir kami bisa memberikan transformasi, kemudian adanya MBKM terkait dengan UMKM pada mahasiswa, kita menjaring beberapa UMKM dari daerah seperti itu dan terjaring 100, dan ini kita siapkan juga beberapa teknologi digital yang bisa hadir di kegiatan tersebut. Nah, ini kalau sarana dan prasarana mungkin di kampus Bapak Ibu sekalian mungkin lebih maju dari kami ya. Kami hanya menampilkan beberapa sedikit sarana prasarana, aula, kemudian lab, kemudian ini sarana dan lain-lain. Ini yang terbaru Bapak Ibu sekalian, terobosan kami adalah dengan adanya UMKM tersebut, kami mencoba dengan tim seperti itu menggarap bahwasanya adanya unit bisnis di institusi, dan ini sangat progres sekali, dan itu didukung oleh kebijakan pemerintah bahwasanya di institusi perguruan tinggi swasta juga bisa dikembangkan terkait dengan UMKM ini. Dan kami sudah memiliki Aisyah Mart, kemudian terkait dengan food court yang kita hadirkan itu berdasar dari aspirasi dari mahasiswa juga, dan juga ada beberapa dari masyarakat sekitar yang bisa bergabung dengan kami seperti itu. Dan ini mungkin sedikit saja pemaparan bahwasanya memang tidak banyak bisa saya tampilkan. Jadi inilah kondisi di institusi kami yang mana dalam perjalanannya ini masih proses untuk penguatan SDM dan tata kelola, dan mana SDM ini tadi adalah sebagai investasi besar kami untuk terus meningkatkan kemajuan institusi khususnya di Universitas Aisyah Pringsewu. Terima kasih atas perhatiannya dan sharing story ini. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk saya dan Bapak Ibu sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus dengan Pak Wisnu Probo Wijayanto.
Makasih Pak Wisnu Probowijayanto. Ada catatan kami, ada 4 transformasi besar yang dilakukan oleh Pak Rektor, Pak Wisnu Probowijayanto terkait dengan pengelolaan tata kelola perguruan tinggi di Universitas Aisyah Priung Sewu. Yang pertama transformasi kelembagaan, kemudian transformasi digital, kemudian transformasi di SDM dan transformasi networking. Kemudian tadi Pak Jazim Ahmad juga, Rektor Universitas Muhammadiyah Metro, sudah melakukan salah satu transformasi manajemennya. Transformasi manajemen berbasis pada talenta. Saya pikir ini ada korelasi juga tadi yang sudah disampaikan oleh Kepala Aptisi, ada transformasi besar yang harus dilakukan oleh perguruan tinggi, paling tidak transformasi digital, kemudian transformasi sumber daya manusia, dan 3 transformasi, dan transformasi ketiganya ada transformasi dibilang manajemen talenta. Ada korelasi yang cukup kuat yang sudah disampaikan oleh Pak kedua pembicara tadi. Nah, Pak Ibu semuanya, tentunya yang sudah dilakukan oleh kedua rektor terbaik ini tidak mudah, prosesnya tidak mudah, ya. Ada beberapa hambatan, kemudian kendala dan sebagainya. Nah, ini ruang bagi kita semua untuk melakukan knowledge sharing, ya. Knowledge sharing bagi kita semua, bagaimana melakukan berbagai terobosan-terobosan, kemudian bagaimana melakukan upaya mengatasi berbagai kendala dalam melakukan berbagai langkah-langkah kebijakan strategis di 2 perguruan tinggi terbaik ini. Bapak Ibu semuanya, kami berikan waktu kepada Bapak Ibu semuanya untuk menyampaikan pertanyaan ataupun sharing diskusi kepada 2 rektor ini, ditujukan ke rektor mana, ke Bapak mana, kemudian asal institusinya. Silakan 3 penanya atau 3 penanggap. Silakan sebutkan nama dan asal perguruan tinggi, Bapak. Saya Ade Pak dari AKMGS Palembang Pak. Untuk Pak Jazim Pak ya. Bapak tadi memaparkan tentang konsep manajemen SDM. Jadi kalau saya bacanya itu manajemen SDM-nya sekolah ataupun perguruan tinggi seperti pengelolaan SDM korporasi ya Pak, gitu ya. Yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar. Nah, sekarang pertanyaan saya, untuk penerapannya yang Bapak lakukan itu dihandle oleh bagian yang mana Pak? Lalu bagaimana tuh transfer keilmuan timnya? Kalau di kami kan mungkin di bagian BAU gitu ya, ada bagian kepegawaian tuh, nama lainnya adalah HR gitu. Nah itu kalau di bagian Bapak itu bagaimana mentransfer keilmuan pengelolaan HR korporasi ke tim kepegawaian Bapak, lalu bagaimana ritmennya sehingga akhirnya itu bisa berjalan di kampusnya gitu. Karena susah juga itu Pak, menerapkan itu. Kalau di perusahaan saya pikir sudah jalan, perusahaan besar itu sudah jalan seperti itu. Tapi kalau kampus, saya baru ketemu yang paparan seperti ini. Yang kedua, untuk semua Pak, untuk Pak Wisnu, Pak Jazim juga, ketika ada gebrakan begitu ya, kita kan swasta, ujung-ujungnya kan kampus ini tetap bosnya itu adalah yayasan. Yayasan itu ngendel masalah uang. Yayasan itu juga menentukan siapa orang yang akan bekerja. Dia bisa cabut itu orang, bisa dipecatnya, bisa digantinya gitu kan. Lalu dia juga yang mengawasi kerja kita. Dan setahu saya, analisis dari survei saya gitu, kalau yayasan ini bukan dari ormas, lembaga yang memang sudah punya aturan main, kalau bukan itu kecenderungan untuk kepentingan pribadinya juga yayasan masih sangat kuat gitu. Apalagi niatnya itu adalah untuk, kalau bahasa Palembang itu loka ada peluang untuk membuat usaha, mencari income melalui pembentukan lembaga pendidikan gitu kan, seperti itu. Dan ini kan nanti ke depan jadi permasalahan ini. Makanya kita sering lihat, misalkan kalau yayasan seperti itu konflik di generasi keduanya gitu ya. Bahkan mungkin ketika masih hidup pun juga bermasalah. Gitu. Nah, ini kan akhirnya benturan yang terjadi antara ide-ide kita anak muda gitu ya, kayak Pak Wisnu kan masih muda kayak saya. Itu pengen ini pengen itu, mentonya ke yayasan. Itu gimana tuh mengkomunikasikan sehingga akhirnya bisa inovasi di bidang HR, inovasi di bidang tata kelola dan tadi ekspansi dari awal Pring Sewu ke
sampai sekarang yang luar biasa itu gimana caranya? Atau mungkin ada juga misalkan seperti ini, ternyata Pak Jizam ini juga ternyata adalah orang yayasan juga ternyata gitu, pendiri dari kampusnya, sehingga akhirnya yayasan itu bisa ikut maunya kita. Nah, mungkin bisa tolong ceritakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua penanya lagi atau dua penanggap, kami persilakan Pak Rektor Muhammadiyah Bangka Belitung, Pak Fadilah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Mas Rektor yang ganteng gagah perkasa. Saya ingin menanyakan saja tentang unit usaha, permasalahan tentang pajak. Karena Departemen Keuangan ini, khususnya Dirjen Pajak, itu luar biasa di dalam mengejar objek pajak. Kampus itu kan sebenarnya diharapkan non-profit. Nah, kalau ada istilah unit usaha, itu biasanya mereka akan mengejar itu. Dan ini pengalaman kami. Oleh karena itu, bagaimana pihak kampus Mas Rektor itu mensiasati masalah itu. Sebab mereka akan mengejar, apalagi kalau ada dana yayasan ataupun sisa kegiatan itu tidak dipergunakan dalam waktu 5 tahun, itu akan dikenakan pajak lagi. Nah, ini yang menjadi pengalaman kami, terutama di Muhammadiyah yang sudah besar, itu akhirnya tidak menggunakan unit bisnis. Nah, itu strategi yang dilakukan oleh kawan-kawan yang dulunya mereka mengistilahkan unit bisnis. Saya pun kemarin sudah merubah di kampus saya, tidak lagi pakai unit bisnis, hanya sharing pengalaman saja seperti itu, agar nantinya saya khawatirnya nanti kampus Mas akan diincar terus oleh kawan. Kita membangun swakelola saja diincar 2% pajak pembangunan gedung swakelola seperti itu. Kalau kita menggunakan kontraktor lebih dari 2%. Nah, ini pengalaman saja buat semua kawan-kawan. Kalau membangun bangunan gedung, itu sisihkan 2% di dalam RAP-nya, karena itu Dirjen kantor pajak akan mendatangi kita. Saya pikir itu saja, mungkin punya trik tersendiri untuk, dan tanda kutip, mengelabui Dirjen Pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Fadilah. Satu lagi untuk sesi pertama, kami persilahkan pada ibu-ibu semuanya. Baik, sementara kita akan coba jawab dari dua penanya, dua penanggap tadi. Ditujukan ke yang pertama tadi ditujukan ke Pak Jazim ya, Pak Jazim. Kemudian pertanyaan kedua ditujukan dengan Pak Jazim dengan Pak Wisnu. Kemudian Pak Fadilah ditujukan ke dua Pak Rektor ini. Silakan Pak untuk ditanggapi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pertanyaan sahabat saya dari Palembang terkait dengan pengelolaan SDM, siapa yang bekerja. Jadi ketika saya dilantik jadi rektor itu map usulan untuk memasukkan anaknya, adiknya itu udah banyak Pak. Saya sempat pusing nih gimana caranya gitu. Sedangkan tenaga di kami udah banyak tapi tidak bisa diberdayakan. Nah, kami ini kontrolnya banyak Pak, apalagi kan di Muhammadiyah itu kan ortumnya banyak. Ada IMM, IPM, ya, pemuda, tapak suci, HW dan segala macam. Nah, yang paling kritis itu pemuda Pak. Jadi di grup WA itu mengkritisi bahwa sekarang masuk UM itu untuk jadi dosen dan karyawan, kalau enggak saudaranya rektor enggak akan bisa kan gitu. Seperti itu di grup. Nah, bikan lain, lo rektor yang sekarang kan belum melakukan itu, kenapa kok ada ucapan itu? Nah, dia jawab itu rektor yang kemarin. Nah, rektor yang kemarin kok disampaikan yang sekarang kan itu. Nah, saya langsung rapat dengan WR dan segala macam. Ini ada WA gini, gimana kita? Waktu itu kita belum tahu butuh berapa karyawan itu, tapi sudah ada kritik itu, kemudian ada map yang di meja sudah banyak. Akhirnya keputusan rapat
Itu kita kita menerima pegawai, tapi dengan cara terbuka yang tadi saya sampaikan tadi, dengan persyaratan-persyaratan itu. Nah, kita waktu itu belum tahu menambah berapa, Pak. Nggak tahu yang lamar 324, Pak. Nah, kemudian disaring berkas yang umurnya sudah lebih dari waktu itu 23 tahun, kemudian ijazahnya harus asli dan segala macam, tersaring 174 dari 324. Nah, dari 174 itu kita tes, ada tes pengetahuan, IT, bahasa, sama Al-Islam dan Kemuhammadiyaan. Jadi yang ngetes macam-macam. Yang membuat perangkat tes dari LPM, Lembaga Penjamin Mutu. Nah, akhirnya oleh LPM disodorkan kepada kami, ada 34 yang terpilih. Kemudian saya ranking, ternyata yang bagus itu ada 19. Maka keputusan rapat waktu itu, ya sudah, ini kita ketemu 19. Daripada bibit unggul ini kita lepas, mending ya kita ngangkat 19. Alhamdulillah, yang 19 itu mau ditempatkan di mana saja, bisa. Gitu. Nah, yang tadinya anaknya dosen, menantunya dosen, yang tidak lolos, sampai sekarang nggak ada yang protes. Karena memang kita umumkan terbuka tadi itu. Nah itu, jadi kepegawaian tinggal nerima saja, menempatkan itu. Itu yang saya lakukan itu, maka sekarang kita punya SDM yang bagus tadi, yang 19 orang tadi, gitu. Nah, itu. Kemudian dosen juga seperti itu. Yang namanya lamaran dosen, yang kita kan PGSD barusan diserahkan SK tadi itu, tapi kita sudah mulai buka, itu yang lamar sudah banyak. Yang adiknya dosen, yang menantunya dosen itu banyak, gitu. Nah, saya jawab, kita lihat dulu nanti penerimaan mahasiswanya gimana, karena kita akan menjaga rasio, nanti akan saya umumkan secara terbuka juga. Terserah nanti yang lolos anaknya siapa atau orang mana kan gitu. Nah, seperti itu. Kemudian yang pertanyaan kedua, kita ini Perserikatan Muhammadiyah. Jadi pertanggungjawabnya dengan pimpinan pusat Muhammadiyah. Gitu. Jadi setiap tahun ajaran baru kita mengadakan rencana anggaran. Ya. Tadi yang saya sampaikan tuh Pak Agus tadi itu, sekarang ini sampai tanggal 6 nanti kita klinik anggaran, mulai WR, dekan dan unit-unit. Kemudian setelah selesai kita ajukan ke BPH untuk dimintai pertimbangan setujuan. Setelah kalau BPH rekomendasi, kita kirim ke Majelis Dikti. Nah, Majelis Dikti juga mempelajari, tanda tangan. Nah, itu yang kita jalankan. Dari anggaran yang kita ajukan itu ada potongan 2,5% untuk perserikatan, 1% untuk pimpinan pusat, yang 1,5% untuk pimpinan wilayah dan pimpinan daerah. Nah, baginya kita serahkan ke pimpinan wilayah dan pimpinan daerah. Seperti itu. Kemudian di setiap akhir tahun kita diaudit oleh KAP-nya PP dan juga regulasi yang terbaru oleh pemerintah. Ada audit kalau jumlah mahasiswa 3.000 lebih, maka KAP dari eksternal. Di masa saya sudah diaudit oleh KAP 4 kali dan akunnya alhamdulillah hasilnya WTP. Jadi kontrolnya seperti itu. Ya, saya kira cukup. Ya, jadi kita pertanggungjawaban dengan perserikatan. Gitu. Ya, makasih. Bismillah. Mungkin langsung saja ya Pak, terkait dengan tadi betul bahwasanya PTS ini kan dinaungi oleh badan penyelenggara seperti itu ya. Tapi alhamdulillah di kami itu supportnya sangat tinggi sekali. Jadi baik pembina, ketua, sekretaris, makanya termasuk kami hadir yang muda-muda di sini Pak. Ini bagian dari transformasi beliau untuk memberikan kesempatan dan peluang. Seperti itu. Jadi memang tim kami itu kita bangun dan tidak ada batasan. Jadi untuk menanggapi persoalan ini tentunya dari badan penyelenggara kami, yayasan kami memberikan support yang optimal kepada kami untuk bisa berakselerasi dan berinovasi. Ya, salah satunya adalah adanya pengembangan IT kami yang bisa kita hibahkan juga untuk Dinas Dukcapil, kemudian Pemda, kemudian Dinas Sosial, seperti itu gambarannya. Jadi itu. Untuk pertanyaan dari Pak Rektor dari Muhammadiyah Bangka Belitung, Bapak, memang betul Pak. Ini baru kemarin kita didatangi pajak ini. Baru hari kemarin kita didatangi oleh Dinas Pajak, bahwasanya ini bagaimana prosesnya. Kami memang dalam
pembuatan unit bisnis ini memang diawali dari hibah. Ya, dari hibah terkait dengan amal usaha yayasan yang diberikan untuk salah satunya adalah amal usaha unit bisnis, dalam arti itu diawali dari fotokopi, Pak. Jadi dikelola oleh awal dari karyawan, kemudian mahasiswa, dan berkembang menjadi UMKM yang kita hadirkan tadi. Dan kemarin kita baru launching ada dari 100 yang sudah hadir di institusi kami sharing lagi, saring lagi, ada 9 yang sudah kita hadirkan, dan itu memang usaha juga dari mahasiswa kita. Seperti itu. Ya. Yang terkait ini, ada unit bisnis yang terkait dengan pajak yang diterapkan. Ya, tadi sudah disampaikan. Jadi memang kemarin tadi betul Pak, bahwasanya baru kan kemarin kita di audit seperti itu. Memang, tapi kita memberikan rasional bahwasanya ini memang diawali dari hibran, itu tidak dipermasalahkan tentunya. Tapi ini sambil kita cross-check kembali, jadi apa yang pernah pengalaman dari Pak Rektor, nanti coba ke depannya kita evaluasi. Tentu monitoring dan evaluasi itu tetap kita berlakukan, karena ini menjaga integritas institusi tentunya. Seperti itu Pak. Baik, makasih Pak Wisnu, Pak Jazim. Bapak Ibu semuanya, kami buka waktu kepada Bapak Ibu untuk menyampaikan pertanyaan ataupun sharing knowledge sharingnya di kesempatan kita sore hari ini. Silakan 3 penanya. Pak, saya ingin memberikan pemantik Pak Wisnu dengan Pak Jazim. Tadi saya membaca di slide-nya, Bapak melakukan salah satu terobosan penting yang Bapak lakukan adalah terkait dengan bagaimana Bapak melakukan mengakselerasi ya, terkait dengan tema kita pada hari ini ya, di rakor ini, mengakselerasi, mempercepat proses pengembangan sumber daya manusia. Tadi Pak Kepala Aptisi menyampaikan bahwa ini menjadi kunci strategis kita dalam jangka panjang, bagaimana melakukan pengembangan institusi itu jika kita ingin menjamin keberlanjutan sebuah perguruan tinggi. Nah, Pak Dirjen tadi, Sekjen mengatakan bahwa ada hambatan-hambatan yang cukup menjadi kendala kita dalam melakukan pengembangan sumber daya manusia, khususnya dalam aspek pembiayaannya. Ya, aspek pembiayaannya swasta tidak mampu untuk secara kompetitif memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan oleh kementerian dengan syarat yang cukup sulit ya untuk dipenuhi oleh swasta. Nah, apakah ada strategi-strategi ataupun pola-pola pembiayaan yang dilakukan oleh yayasan sekolah tinggi, bagaimana merekonstruksi proses pengembangan sumber daya manusia ini tidak hanya bergantung pada pembiayaan pemerintah, tetapi intervensi yayasan, kemudian intervensi sekolah tingginya, kemudian bagaimana meyakinkan yayasan juga untuk bisa berperan melakukan terobosan di SDM tadi. Dengan Pak Rektor Aisyah dengan Pak Rektor Universitas Muhammadiyah Metro. Silakan Pak. Itu saya ingin mengelaborasi pertanyaan itu Pak. Terobosan untuk kampus kita semakin maju kalau saya semua kebijakan itu berbasis akreditasi. Jadi termasuk untuk akreditasi menjadi minimal baik sekali kan dari SDM. Jadi SDM itu dari jenjang pendidikan dan juga jenjang jabatan akademik. Ya, jadi bagian kepegawaian kami itu saya suruh bongkar-bongkar dokumen. Ini siapa yang JJA-nya sudah waktunya naik, kemudian siapa yang studinya sudah seharusnya selesai kok belum pulang, itu kita bongkar-bongkar itu. Yang dari pendidikan. Jadi kami sampai melakukan, saya mengutus WR1 itu untuk mendatangi perguruan tinggi yang dosen kami ada studi di situ, ke UGM, ke UNS, ke UNJ, ke UPI, ke Unila dan sebagainya. Jadi
kami utus WR1 untuk menanyakan si A ini sudah berapa tahun dan tinggal waktu berapa tahun. Itu untuk dongkrak jangan sampai dia DO kan gitu. Kalau DO kita rugi, yang bersangkutan juga rugi waktu. Ternyata berhasil itu. Maka ketika saya dilantik itu dokternya ada 21. Pada hari Rabu kemarin sudah dokter ke-45, Prof. Ya. Kemudian yang masih sekolah itu 30, nah tahun ini berangkat 5, jadi masih 35 itu. Luar biasa, Pak. Nah kemudian kami punya regulasi untuk bantuan studi S3 itu antara yang di provinsi dengan yang di luar provinsi itu beda. Ya jelas kalau keluar provinsi kan lebih mahal dari segi akomodasi dan segala macam. Kemudian usia yang muda dengan yang usia yang tua itu juga beda. Karena prinsip saya kalau yang umur 50 ditambah 5 tahun sudah 55. Kalau dia hanya dokter kan pensiun 65 tinggal 10 tahun kontribusi. Ya kan? Nah, maka saya memberikan biaya kalau dia berangkat umur 33 seperti anak saya ini itu lebih banyak bantuan studinya daripada yang 55. Itu yang saya lakukan. Jadi untuk motivasi gitu. Ya. Kemudian yang JJA kita bongkar-bongkar, kemudian apalagi ada regulasi mulai per September 2021 bagi dosen yang sudah 5 tahun lebih ya Prof ya. Kok belum serdos itu kan disetapkan ya Pak Irfan ya. Kami panggil kendalanya apa, kami bantu ini TOEFL-nya. Jadi TOEFL-nya kami yang biayai. Alhamdulillah kemarin mungkin dari L2 tahu bahwa UM yang serdosnya sudah banyak. Itu dari segi itu. Kemudian JJA juga gitu, kita bongkar nih kamu udah pulang dokter masa masih TP. Nah TP nanti 4 semester nggak punya JJA kan juga tidak di SK kan. Jadi kita panggilin seperti itu. Alhamdulillah mereka berlomba-lomba dan juga difasilitasi oleh L2 Dikti. Kalau hanya sampai lektor masih mudah lah. Tapi kalau lektor kepala di sana, terima kasih. Jadi seperti itu karena saya sampaikan sebetulnya JJA, studi lanjut, kemudian serdos itu kan yang menikmati Bapak Ibu sendiri. Tapi kami juga punya kebutuhan karena dengan adanya JJA Bapak Ibu tinggi kemudian tinggi, ya lembaga kami ikut terangkat. Jadi gitu memberikan motivasinya seperti itu. Ya, cukup. Ya, makasih Pak Jazim Ahmad. Mungkin Pak Wisnu punya pengalaman lain yang bisa di-share dengan Pak Ibu semuanya. Baik, kalau di institusi kami dengan badan penyelenggara ini tadi sudah disampaikan ya, bahwasanya support itu tadi. Untuk saat ini kita sudah 16 program doktoral dan ke-13 diantaranya adalah badan penyelenggara yang membiayai program doktoral di UNS berkat kerjasama MOU dengan LDT wilayah 2 kemarin. Pak Wisnu mau tanya, 16 yang sedang melanjutkan program doktor, ya. Itu dari pembiayaannya dari pemerintah atau dari pemerintah yang sebagiannya tadi Pak, dari LPDP dan lain-lain. Tapi yang 13 kemarin karena kebetulan mendaftar LPDP tidak lulus, jadi badan penyelenggara kami karena tadi komitmen untuk karena kami masih baru dan kebutuhan SDM adalah investasi terbesar kami, ya kita beranikan diri untuk maju seperti itu. Cukup Pak Wisnu? Ya, saya terus cukup. Terima kasih. Ya, makasih Pak Wisnu, Pak Jazim. Pak Ibu semuanya barangkali masih ada yang mau menyampaikan pendapat ataupun sharingnya. Karena ada beberapa acara lagi yang akan sesi lagi yang akan kita laksanakan di batas-batas terakhir waktu kita sore hari ini, maka kami cukupkan sekian diskusi kita di sesi sharing pengetahuan ini ya, atau sukses story ini. Kami mengucapkan terima kasih sebelum mengakhiri kepada kedua rektor terbaik ini, Pak Wisnu, Pak Jazim, yang sudah berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman dalam tata kelola perguruan tinggi di Universitas Perguruan Tinggi Bapak Ibu semuanya. Sebelum saya mengakhiri sebagai moderator pada sore hari ini, saya ingin membaca, kalau Pak Padil tadi
membaca, insting pantunnya cukup kuat. Saya tidak mampu untuk menyanyi beliau. Saya membaca saja, Pak Rektor. Kalaulah Tuan minum jamu, mari diminum dibagi dua. Perguruan tinggi semakin maju sebagai bekal masa depan bangsa. Demikian saya Darul Arkum, moderator pada sore hari ini. Mohon maaf dan saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada para narasumber kita pada hari ini. Hadirin yang kami hormati, kembali kami informasikan bahwa nanti malam pada pukul 8 malam akan ada malam apresiasi sekaligus penutupan rapat kerja kita pada hari ini. Oleh karena itu kami mohon kehadiran Bapak Ibu di ruangan ini kembali pada pukul 7 malam ini. Hadirin yang kami hormati, karena waktu sudah menunjukkan pukul 6 kurang, oleh karena itu kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk istirahat, sholat dan makan malam kembali di restoran. Untuk makan malam telah disiapkan pukul 6. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk nanti malam juga akan ada sesi foto bersama. Kepada Bapak Ibu kami sangat mengharapkan kehadirannya. Di akhir acara akan ada foto sesi